sampai ada vaksin, berarti senjata kita baru ngelatih tentara nih. Walaupun pistolnya belum ada, tentaranya dilatih dulu aja, gitu kan kira-kira. Nah, malam ini kita akan bicara tentang kekebalan tubuh. Jadi, wawasan tentang kekebalan tubuh itu sangat penting, karena selama ini adalah bagian yang sebenarnya rumit, tetapi kalau disederhanakan sebenarnya cukup sederhana, tetapi di masyarakat ini terlalu disederhana-sederhanakan, sehingga cenderung agak dianggap enteng, dianggap, soal kekebalan itu kan gampang. Tapi mari kita lihat, tujuan untuk menyampaikan ini adalah salah satunya kalau kita memahami, kita bisa menjaga, bagaimana cara menjaganya, kemudian kita juga bisa mensyukuri bahwa Tuhan sudah memberikan kita sistem kekebalan yang luar biasa ini, yang nanti Anda akan lihat dan bisa kagum. Jadi wawasan tentang kekebalan tubuh ini sangat penting, dan ini gambar virus COVID. Nah, tujuan utamanya untuk saya menyampaikan ini salah satunya adalah agar kita bisa mensyukuri bagaimana Tuhan sudah menciptakan tubuh kita begitu sempurna dengan kekebalan yang begitu luar biasa, dan tentu saja bagaimana agar kita bisa menjaganya tetap optimal supaya kita, keluarga kita tetap sehat, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini. Ini memang suatu tantangan yang besar. Jadi, Bapak Ibu, sistem kekebalan tubuh ini cukup kompleks, tetapi ini adalah algoritma sederhana saja. Jadi kekebalan tubuh kita itu ada benteng-benteng terluar, kulit kita, mata, air mata, kemudian mukosa mulut, itu semua adalah benteng-benteng terluar yang menjadi pertahanan pertama. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan sebuah kerajaan masa lalu, ada bentengnya, itu adalah kulit kita, dan kalau ada sungai di sekelilingnya, itu ibarat mukosa. Mukosa itu selaput lendir yang ada di mulut sama mata. Itu semua untuk mencegah musuh masuk, gitu ya. Tapi yang menarik juga, di kulit kita itu ada bakteri baik yang juga akan melindungi kita. Karena kalau ada bakteri jahat masuk, bakteri baik tadi akan mencegah bakteri jahat tadi. Nah, ini adalah benteng terluar. Nah, di dalam benteng tadi ada namanya pertahanan dalam yang terdiri dari sel-sel kekebalan tubuh. Itu terdiri dari sel-sel fagosit, artinya sel pemakan. Jadi kalau ada kuman masuk, dia akan makan, itu tugasnya dia tuh. Pokoknya gambarnya kayak sederhana gambar Pac-Man begitu ya. Nah, dan dia nanti akan berperan dalam proses peradangan. Nah, ini sel-sel ini nanti bekerja untuk mengidentifikasi kalau musuh ada masuk. Jadi kalau di benteng itu, ibarat di menara-menara pengawas, itu ada tentara yang bertugas, dan kalau ada musuh masuk, dia yang menyerang pertama kali. Gitu, tanpa lapor, pimpinan dia serang pertama kali. Itu kira-kira kalau dalam army gitu ya. Nah, kemudian ada namanya sel natural killer. Dia akan membunuh sel-sel yang sudah terlanjur kalah. Karena kejam ya. Tapi di tubuh kita terjadi supaya sel-sel yang kalah ini tidak membebani pertahanan. Nah, kalau tentara musuh masuk ke dalam benteng, setelah sel-sel fagosit atau tentara di awal di depan ini melawan mereka, tentu saja mereka kemudian melapor ke pimpinannya. Pimpinan-pimpinannya itu ada di pertahanan level 2. Di sini disebut sel T dan sel E. Nah, sel T dan sel E ini dia menerima informasi, ya, dan dia juga nanti akan ikut membunuh musuh. Nanti kalau dia sudah lapor ke sel B ini nanti kemudian akan membuat senjata khusus untuk musuh tadi. Jadi gambarnya gambar peluru nih, saya coba sederhanakan. Nah, kalau yang kita sering dengar adalah antibody. Ini sekilas saja dulu, nanti pelan-pelan kita akan bahas. Nah, kalau yang pertahanan level 1 disebut innate immunity atau bawaan, kalau yang level 2 disebut adaptive immunity. Ya, kita dulu. Apa perbedaannya innate dan adaptive ini? Jadi kalau innate immunity itu dibawa dari lahir, jadi punya selaput lendir dan seterusnya ya. Dan dia akan terus ada, tetap sama begitu kerjanya. Jadi sebagai sel-sel yang tidak spesifik, yang kemudian kalau ada musuh pokoknya dia serang gitu. Tidak khusus, tidak ada kekhususannya ya. Nah, tapi dia akan berkurang juga pada saat menua. Kalau yang adaptif atau acquired ini didapat ya, diadaptasi, didapat. Jadi kita beradaptasi sehingga dia akan berkembang.
Jadi sesuai dengan situasi dia akan berkembang, di mana, nah ini yang menarik nih, semakin banyak infeksi masuk, maka tubuh kita akan semakin kaya dengan simpanan informasi berupa antigen-antigen itu, dan kemudian tubuh kita akan semakin kuat kekebalannya. Pertanyaannya, apakah kemudian kekebalan pada orang yang sering terinfeksi itu akan jadi lebih baik dibandingkan dengan orang yang jarang terinfeksi? Orang yang sering sakit itu akan lebih baik daripada orang yang jarang sakit. Nah, itu sebenarnya tidak begitu juga, karena kalau sering terinfeksi, kekebalan tubuhnya malah turun. Lalu bagaimana agar kita seakan-akan sering terinfeksi, tetapi kekebalan tidak turun, dan kita punya kekebalan yang banyak? Kita bikinlah infeksi buatan atau infeksi bohongan. Itulah yang namanya vaksinasi, Bapak Ibu. Dari lahir kita sudah mulai terima vaksin nih, kalau yang memang mau vaksin ya, ada sebagian yang memang anti vaksin, tidak mau divaksin, tetapi mayoritas itu anak yang baru lahir sudah dapat imunisasi BCG pertama, lalu hepatitis B, lalu kemudian jarak 3 bulan dapat DPT, difteri pertusis tetanus. Itu adalah kuman-kuman yang dilemahkan yang dulu menimbulkan penyakit yang mematikan. Nah, kekebalan terhadap penyakit ini di tubuh anak yang baru lahir itu tidak ada atau sangat kecil, walaupun dibawa dari ibunya sangat lemah. Sehingga diberi infeksi bohongan tadi, dia akan punya kekebalan, maka dia lebih kuat. Makanya imunisasi atau vaksinasi itu sangat penting. Kemudian ada lagi campak dan seterusnya, bulan imunisasi anak sekolah, banyak sekali programnya, saya kira Bapak Ibu semua tahu, termasuk polio ya. Nah, supaya kita lebih paham, ini ada ilustrasi cara kerja kekebalan tubuh kita. Jadi kekebalan tubuh kita itu, kalau kita mengalami luka ringan misalnya, dia akan bekerja seperti ini Bapak Ibu. Coba kita lihat, misalnya ini kulit. Kulit ini tertusuk atau terpotong pisau, maka akan masuk kuman atau patogen, kuman-kuman ke dalam kulit. Nah, ini daya tahan tubuh kita yang level pertama tertembus. Kalau kita balik ke sini, sebentar, yang benteng terluar, kulit ini tertembus karena terpotong kan. Nah, kalau tidak terpotong, kuman tidak bisa masuk. Tetapi kalau terpotong, tertusuk, dan seterusnya, maka kuman masuk. Maka yang bekerja kemudian adalah pertahanan di dalam sel-sel kekebalan, di mana di level satunya ada. Mari kita lihat di sini, di gambar ini. Nah, ini dia. Nah, kita lanjut ya. Jadi kalau kulit kita terpotong, maka ada yang kerja pertama, makrofag. Makrofag ini akan segera mengejar kuman-kuman tadi dan dimakan. Nah, kenapa makrofag bisa tahu? Karena ternyata kuman yang masuk itu ada melepaskan zat-zat yang kemudian ditandain sebagai zat asing. Saat dia makan, dia juga mencerna kuman tadi, lalu si makrofag tadi melepaskan juga sinyal-sinyal yang akan memberitahu kepada sel-sel lain, sel kekebalan lain ya, yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, sel-sel lain yang ada dalam pembuluh darah tadi akan kemudian melepaskan zat-zat yang membuat terjadinya proses peradangan. Sehingga pembuluh darahnya kita bisa lihat Bapak Ibu, yang di sini kan sempit, di sini melebar nih. Pada saat sel-sel di dinding pembuluh darah tadi melebar, dia juga menjadi lebih renggang, sehingga sel-sel darah putih yang ada di dalam itu bisa keluar dan membantu makrofag untuk memakan bakteri-bakteri yang lain. Juga akan terjadi reaksi kimiawi, biokimiawi yang sangat kompleks, sehingga terjadi juga pembekuan darah pada bagian yang terluka. Nah, kemudian akhirnya sel-sel pemakan tadi, fagosit tadi, sel darah putih tadi, akan menghabisi sisa-sisa kuman yang ada, sehingga kemudian terjadilah proses penyembuhan. Nah, proses ini secara garis besar mirip dengan apabila kuman masuk tidak melalui luka, tapi melalui saluran hidung pada saat kita kena flu, kena TBC misalnya, atau kena infeksi kuman-kuman yang lain termasuk di pencernaan. Kurang lebih secara garis besar seperti ini, ya. Tetapi ini masih respon level satunya. Nah, saya ada video menunjuk bagaimana sebuah sel makrofag mengejar bakteri dan memakannya. Ini menarik sekali nih Bapak Ibu. Coba kita lihat. Jadi makrofag itu bergerak walaupun dia nggak punya mata, dia bisa mendeteksi sinyal biokimiawi dari bakteri. Sel-sel lain yang merah, yang bulat-bulat itu adalah sel darah merah, tidak dia ganggu, tidak dia makan, karena sel ini bisa mengenali
Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, itu kan luar biasa. Bisa ada sel tubuh kita yang hidup di dalam dan mengejar kuman yang masuk. Ya, saya sendiri waktu melihatnya ini wah, luar biasa sekali gitu ya. Nah, lalu kita bisa lihat kalau di eh, imunitas seluler atau yang level 1 tadi sudah selesai memakan dan menghancurkan kuman, misalnya ini nih, si selnya tadi, kumannya sudah dimakan yang merah-merah di dalam, dia kemudian akan memberi sinyal tadi ke sel T ini yang kemudian sel T helper namanya, ini kemudian akan memberi urutan perintah ke sel-sel lain, sampai akhirnya menyampaikan informasi ke sel B yang kemudian nanti akan membuat antibody, Bapak Ibu. Pasti sering dengar nih selama COVID ini ada rapid test antigen lah, ada rapid test antibody lah. Jadi rapid test antibody itu apa? Ya untuk memeriksa antibody yang dibentuk tubuh kita yang kayak huruf Y ini, ya. Dan antibody ini sifatnya spesifik. Kita bisa lihat nih, misalnya sel B yang ini menghasilkan antibody yang berwarna merah, ini spesifik atau khusus hanya akan mematikan atau mengunci sel bakteri yang bulat. Tuh. Nah, kalau yang biru dia khusus untuk yang panjang ini. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Jadi memang khusus. Khusus untuk virus COVID itu lain lagi. Khusus untuk virus flu biasa lain lagi. Dan kalau virus COVID-nya nanti bermutasi, maka nanti antibodinya juga harus berubah. Jadi persis seperti kunci dan lubang kunci. Harus betul-betul pas. Kalau tidak, dia nggak bisa masuk dan tidak bisa mengunci kuman tadi supaya kumannya tidak bisa mengganggu kita. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau sudah kuman-kuman tadi dikunci dengan antibodi tadi, maka kuman tadi akan tidak bisa menginfeksi kita dan dengan mudah kemudian akan dimakan lagi oleh sel yang fagosit tadi yang kita lihat tadi videonya dia memakan kuman tersebut. Jadi kesatuan sistem kekebalan ini sebenarnya mirip dengan kalau kita gambarkan tentara kita ya. Jadi pada saat ada kuman, ada tentara musuh datang, itu langsung diserang di pos-posnya. Pada saat diserang nanti petugas yang ada di pos tentu akan menghubungi atasannya, melapor gitu ya. Ini ada pasukan musuh menyerang, maka nanti di posnya akan melaporkan kemana, di markas akan membuat satu strategi bagaimana melawan khusus untuk musuh yang ini, kira-kira seperti itu. Jadi luar biasanya adalah kekebalan tubuh kita ini punya kekhususan. Dan menariknya kalau misalnya tentara pernah melawan musuh tertentu, maka dia akan mencatat atau dia punya arsip, punya memori tentang ciri, kekuatan, dan segala hal lah tentang musuh tadi. Kekebalan tubuh kita juga begitu. Kalau sudah pernah membentuk antibodi terhadap sejenis kuman tertentu, maka sel B tadi akan menyimpan rekaman tentang bagaimana membuat antibodi yang pas untuk kuman itu. Sehingga suatu saat kalau kuman itu masuk kembali atau datang kembali, maka si sel B-nya akan segera membentuk antibodi yang khusus untuk dia, sehingga kalaupun kita kena infeksi kembali, biasanya tidak seberat infeksi yang pertama. Jadi vaksinasi itu begitu juga. Jadi setelah diberi vaksinasi, sel-sel tubuh kita sudah membuat antibodi khusus terhadap kuman tadi. Nah, pada saat kuman betulan nanti datang, dia akan bisa menyerang sehingga orangnya mungkin sakit, tapi sakit ringan, atau bahkan tidak sakit sama sekali. Kayak begitu. Nah, kalau Bapak Ibu sering dengar tentang antibodi, struktur antibodi itu unik sekali. Ya, jadi seperti huruf Y, dia berupa protein, mirip seperti huruf Y seperti ini. Dan kita bisa lihat bagian yang warna merah ini tidak pernah berubah, selalu seperti itu susunan proteinnya. Tetapi yang biru muda, biru tua ini ujungnya kan mirip seperti anak kunci ya. Anak kunci itu setiap anak kunci kan beda-beda Bapak Ibu. Kalau salah dikit aja lekukannya, maka udah nggak bisa dipakai untuk membuka pintu. Dia harus persis spesifik. Inilah yang kita katakan tadi, antibodi itu pasti spesifik untuk jenis kuman tertentu. Karena di kuman tadi ada lubang kuncinya yang harus pas masuk. Kalau tidak, maka antibodi tadi tidak bisa bekerja. Nah, inilah keajaiban, salah satu keajaiban di tubuh kita ya. Nah, antibodi itu ada macam-macam. Ada antibodi yang disebut IgM, IG itu artinya imunoglobulin, globulin itu artinya kumpulan asam amino yang membentuk protein gitu ya. Nah, imunoglobulin M atau IgM, ada IgG, IgG
IgA, IgD, dan IgE. Yang paling kita kenal dalam wabah ini mungkin kita sering dengar tuh IgM dan IgG. Nanti kita bincang lebih lanjut tentang itu. Nah, di dalam tubuh kita, imunoglobulin atau antibodi ini memang bentuknya kayak huruf Y. Jadi kalau dilihat pakai mikroskop elektron, dilihat dengan pembesaran yang sampai ribuan kali, ya memang kayak huruf Y begini kan Bapak Ibu. Nah ini nanti akan menempel di sel kuman, sehingga sel kumannya nggak bisa apa-apa. Karena ternyata sel kuman, misalnya katakanlah si virus COVID yang lagi ngetren ini sekarang, bagaimana dia bisa menginfeksi kita, itu adalah karena dia punya cantelan yang ternyata cantelan itu kebetulan pas persis sama dengan satu cantelan di sel tubuh kita sehingga dia bisa masuk. Kita sebutnya reseptor ACE, ya, angiotensin converting enzyme, AC tulisannya ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sering dengar di berita-berita. Nanti kita akan gambarkan ini supaya lebih paham. Nah ini dia. Jadi kalau ini bakteri virus yang kemudian sudah tertempel antibodi di dindingnya, virus ini tidak bisa lagi menginfeksi. Kenapa? Karena dia menginfeksi dengan cara mencantolkan si tonjolan-tonjolan ini pada dinding sel di tubuh kita. Jadi dinding sel tubuh kita itu punya pintu-pintu, bisa dikatakan begitu, yang kalau pintu itu tidak dibuka dengan kunci yang tepat, dia tidak akan bisa terbuka. Nah, virus COVID ini adalah virus baru yang kebetulan kuncinya pas dengan kunci ACE tadi, maka dia bisa menginfeksi. Padahal tadinya dia hanya menginfeksi pada kelelawar dan seterusnya. Ya. Nah, di dalam tubuh kita, kekebalan ini ada di seluruh tubuh, di kulit, seperti saya sampaikan, yang di luar. Kemudian ada seluler yang makrofag tadi yang ngejar-ngejar itu ada di seluruh tubuh juga, di pembuluh darah dan seterusnya. Tetapi sel-sel T, sel B tadi itu biasanya itu adalah pimpinan-pimpinan tentaranya gitu, bukan prajurit. Dia ngumpul di markas-markas. Ini markas-markas besarnya itu ada di timus, ngumpul di sini nih. Ada di kelenjar getah bening, ada di usus buntu juga, ini termasuk kelenjar getah bening, ada di sumsum tulang, ada di kelenjar getah bening di lipat paha, ada di lipat ketiak ya, ada di usus, di spleen, dan termasuk amandel. Amandel itu tempat ngumpulnya kekebalan tubuh. Makanya kalau kita misalnya ada infeksi, Bapak Ibu, tangannya luka, lalu luka terinfeksi bernanah begitu, itu biasanya orang awam, orang kita bilang uci-ucinya bengkak di daerah ketiaknya. Karena memang kemudian kalau ada infeksi di sini, maka di sini membengkak karena merespon sini supaya nggak masuk terus ke dalam tubuh kita. Dia terkunci sudah sampai di sini, menyerang. Jadi ada regionalnya. Ibaratnya kalau di Indonesia, kalau musuh masuk lewat Aceh misalnya, maka Sumatera nih yang akan bergolak nih untuk melawan. Jangan sampai pindah pulau ke Jawa misalnya dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah pos-pos utama sistem kekebalan. Nah, kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, tentara musuh menyerang negara kita itu mungkin tidak setiap saat. Apa istimewanya kekebalan tubuh kita dibandingkan sistem pertahanan sebuah negara? Istimewanya adalah tubuh kita ini, Bapak Ibu, informasi penting untuk Anda ya, sebenarnya setiap waktu, setiap saat, setiap tempat itu diserang oleh kuman. Setiap saat, setiap tempat. Di kulit kita, di tenggorokan kita, di hidung, di mata, setiap saat. Dan mereka 7 kali 24 jam terus bertempur untuk melawan kuman-kuman tadi, ya. Jadi kita itu walaupun diserang terus, tapi kita jarang merasakan tadi, kita jarang sakit. Gitu. Kok bisa gitu kan? Ya karena dia bekerja dengan baik. Nah, ini yang saya sampaikan, banyak orang salah memahami. Mereka mengatakan, oh saya jarang sakit karena kekebalan tubuh saya kuat. Itu sebenarnya sebuah istilah yang kurang tepat. Karena kalau kekebalan tubuh kuat, bukan optimal, kuat sekali, maka jadi masalah. Ya, dimana kalau dia seimbang, ini balance immune system, itu efektivitasnya akan optimal. Ya, jadi kalau misalnya kekebalan tubuh kita terlalu kuat, yang biru ini, maka kalau ada bahaya dari dalam, kita akan mengalami satu masalah yang disebut penyakit autoimun, di mana kekebalan tubuh kita menyerang diri kita sendiri, Bapak Ibu. Dia menyerang sel-sel tubuh kita sendiri, terlalu kuat, overacting, overreaktif, gitu, berlebihan. Jadi penyakit-penyakit seperti Anda mungkin pernah dengar lupus, ya,
kemudian diabetes tipe 1 yang dari kecil udah harus langsung pakai insulin ya, kemudian rematik, ya, rheumatoid arthritis, itu semua karena kekebalan tubuh yang terlalu kuat justru merusak dirinya sendiri. Ya. Nah, kalau kekebalan tubuh berlebihan seperti ini, pada saat bahaya dari luar masuk, juga akan jadi masalah. Kenapa? Yang muncul alergi. Jadi orang-orang yang kekebalan tubuhnya tidak optimal, berlebihan, pada saat misalnya dia makan udang bareng-bareng sama teman-temannya, teman-temannya nggak ada masalah gitu. Tapi dianya bengkak-bengkak sendiri, merah-merah. Ada orang dia main-main ke taman, ya kena terhirup serbuk sari bunga, teman-temannya nggak apa-apa, dia sendiri kena serangan asma. Ada orang kehujanan, sakit sebentar, cuman karena kedinginan sembuh, dia kena reaksi alergi yang kemudian sampai ke sinusitis, sampai kemudian kadang-kadang operasi. Nah ini justru kekebalan tubuhnya lebay, berlebihan. Ini juga tidak kita inginkan, Bapak Ibu. Ya, jadi itulah sebabnya di materi ini kita memberi judul bukan bagaimana menguatkan kekebalan, tapi bagaimana mengoptimalkan kekebalan. Di sisi lain, kalau kekebalan tubuh kita terlalu lemah, maka kita akan gampang kena penyakit-penyakit infeksi yang mungkin pada orang lain bisa diatasi. Ya, nah misalnya TBC. TBC ini pada orang-orang yang kekebalannya baik, ya optimal, itu seringkali infeksi terjadi, kumannya masuk, tapi bisa diatasin dan tidak berkembang. Pada saat yang masuk itu kuman TBC juga, tapi pada orang yang kekebalan tubuhnya lemah, dia bisa kena sakit TBC yang berat, begitu ya. Kanker juga sama. Kanker itu adalah satu kondisi di mana sel di dalam tubuh kita berubah menjadi ganas dan itu terjadi hampir setiap hari di tubuh kita. Ada saja itu. Tapi pada saat kekebalan tubuhnya optimal, itu akan diincar oleh sel-sel fagosit tadi dan dimakan. Lalu selesai masalahnya. Tapi kalau kekebalan tubuhnya lemah, maka sel kanker ini bisa berkembang tanpa terkendali dan akhirnya menjadi besar dan sangat mengganggu. Begitu juga infeksi, mulai dari virus, bakteri, jamur, parasit. Ini kalau kekebalan tubuh terlalu lemah, maka infeksi dari virus dan seterusnya ini akan membuat kita gampang sakit dan mungkin bahkan sakit berat dan kematian. Jadi kuncinya adalah sistem kekebalan ini harus optimal. Nggak boleh berlebihan, nggak boleh juga lemah. Nah, apa tanda-tandanya kalau kekebalan tubuh kita melemah? Kita harus tahu, misal ada orang yang sebentar-bentar sakit, sebentar-sebentar flu, ya kan? Nah, mungkin kita rata-rata kena flu itu setahun sekali. Ada orang yang 2 bulan sekali. Kalau kayak saya praktek di klinik tuh ada yang tiap sebulan sekali atau 2 kali berobat aja tuh. Dan biasanya terus minta keterangan sakit. Dan kita periksa memang dia sakit gitu, demam, batuk, pilek gitu ya. Ini lemah berarti kekebalan tubuhnya. Atau kelenjar getah bening membengkak, berarti ini lagi melawan, tetapi kalau bengkaknya terus-menerus berarti dia lemah tuh. Harusnya kalau melawan, menang, dia kempes lagi. Infeksi berulang, sebentar-sebentar sakit, seperti tadi bukan hanya flu, sakit-sakit yang lain juga sebentar-sebentar sakit. Atau ada luka, tapi lukanya lama sekali sembuhnya. Mungkin Bapak Ibu tahu orang-orang yang sakit, katakanlah misalnya diabetes ya. Orang sakit diabetes itu pasti kekebalannya juga kurang baik, sehingga lukanya lambat sembuh. Kenapa diabetes itu lukanya lama sembuh? Karena aliran darahnya terganggu dan sel-sel kekebalan tubuh tidak bisa segera menuju ke lokasi-lokasi infeksi. Nah, itu salah satu penyebabnya. Jadi, kalau kita tidak ingin kekebalan tubuh kita melemah, juga tidak mau terlalu berlebihan, kita maunya optimal ya, ada hal-hal yang kita perlu lakukan, Bapak Ibu. Pertama, mungkin kita kurangi stres. Apa hubungannya stres dengan kekebalan? Kalau kita stres, pikiran kita stres, kecemasan, maka badan kita akan menghasilkan hormon-hormon stres yang membuat sistem kekebalan ini terganggu. Gampangnya misalnya sebuah pemerintahan, suatu negara begitu, itu tentara-tentaranya saling down mentalnya karena pimpinannya bertengkar, ada kudeta lah misalnya dan seterusnya. Maka di bawah itu juga akan berantakan gitu ya. Jadi pusat pikiran kita itu kalau terganggu akan menghasilkan hormon yang kemudian mengganggu kekebalan tadi. Merokok ataupun konsumsi alkohol ini juga akan melemahkan kekebalan. Jadi kalau ada yang merokok sebaiknya berhenti, apalagi di pandemi begini ya, yang suka minum alkohol sebaiknya berhenti.
Tapi kalau alkoholnya dipakai bukan diminum, tapi untuk dibersihkan ke tangan boleh, karena itu buat hand sanitizer, itu nggak apa-apa ya. Nah kemudian kurang olahraga, kurang tidur, diet yang tidak sehat, makannya sembarangan tidak sehat ya, gizinya kurang. Dehidrasi, ini juga adalah masalah-masalah yang menyebabkan kekebalan kita turun. Ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dikerjakan kalau mau kekebalan kita baik, gitu kan ya. Nah, tetapi kalau orang-orang yang memang sudah terlanjur punya kondisi medis yang menyebabkan kekebalan melemah, memang agak berbeda ya. Walaupun mereka lakukan yang tadi, tetap saja kekebalan tubuhnya akan tidak menjadi optimal. Tetapi paling tidak kalau dia mengerjakan ini, hal-hal ini, kekebalan tubuhnya tidak makin buruk. Tapi tetap tidak akan optimal seperti orang yang sehat. Misalnya apa? Orang yang sudah jatuh ke AIDS karena dia terinfeksi HIV. Orang yang punya penyakit diabetes yang kadar gula darahnya tidak terkendali, gagal ginjal, asma kronis, orang yang sakit jantung koroner, orang yang menerima transplantasi organ, karena dia akan minum obat yang justru menekan kekebalan tubuhnya sepanjang umurnya, agar tubuhnya tidak menolak organ yang ditransplantasi itu, yang dicangkok itu. Penyakit autoimun tadi, kekebalannya tadi menyerang dirinya sendiri karena dia berlebihan, tetapi akibatnya kemudian kekebalannya secara keseluruhan malah melemah. Bagaimana tidak melemah? Tentaranya saling perang sendiri gitu kan di dalam tubuh. Sedang dalam pengobatan kemoterapi terhadap kanker, ini juga akan melemahkan kekebalan tubuh. Nah, kemudian malnutrisi Bapak Ibu. Tadi saya sempat singgung tentang TBC, orang-orang yang kekebalan tubuhnya bagus itu nggak gampang sakit TBC walaupun kumannya masuk. Tapi kalau orang-orang yang kekebalannya lemah, itu begitu kumannya masuk biasa terinfeksi dan bisa berat. Kita dalam praktik sehari-hari dapat dengan mudah melihat fenomena ini. Kalau orang-orang yang kurus, kurang gizi, mungkin karena dia memang ekonominya kurang baik, begitu ya, itu gampang sekali kena. Atau yang memang ekonominya baik tapi dia malas makan, gitu, sehingga kurus, itu gampang sekali kena TBC. Kalau ada orang dewasa dengan berat badan di bawah 40 kilo, itu saya udah serem tuh kalau dia udah batuk-batuk, jangan-jangan TBC. Dan 80% benar ternyata, begitu diperiksa. Tapi kalau orangnya berat badannya cukup, kelihatan lah bahwa dia segar gitu, nutrisinya terpenuhi, walaupun dia kegiatannya itu mengurusi keluarganya yang kena TBC, seringkali sampai dia selesai mengurusi, dia tidak menunjukkan gejala sakit TBC. Padahal kita yakin pasti kuman TBC sudah masuk tuh ke dalam paru-parunya, gitu ya. Nah, kemudian kelainan genetik, ya ini banyak sekali. Nah, jadi tipsnya bagaimana dong kalau kita mau jaga kekebalan tubuh kita tetap optimal? Tentu saja seperti yang gambar di lingkaran tadi, tidur kita harus cukup, stres kita harus dikurangi, lakukan hal-hal yang disenangi, kerjakan apa yang kita suka, hobi, ada yang hobi bertanam bunga, sekarang lagi rame itu bunga janda segala macam itu ya. Kemudian ada yang lagi rame bersepeda, ya, ada yang hiking dan seterusnya. Nah, kemudian juga tetap berolahraga, dan olahraganya jangan olahraga yang terlalu keras, tapi olahraga yang moderat ya, karena kalau terlalu keras, terlalu lelah, terlalu capek, kekebalan tubuh juga bisa terganggu. Nah, kemudian makan makanan yang sehat, termasuk buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna-warni. Kenapa buah dan sayur yang berwarna-warni ini selalu disebut-sebut? Karena ternyata dia kaya dengan antioksidan, dan antioksidan ini akan membantu kekebalan tubuh kita bekerja menjadi optimal. Itu dia Bapak Ibu yang penting ya. Nah, di sini di judulnya tadi kan kita sampaikan bagaimana propolis ya itu bisa membantu mengoptimalkan kekebalan tubuh kita. Nah, saya mungkin kalau sampaikan dari materi yang memang mempromosikan propolis Brazil ini mungkin kurang netral ya. Maka saya coba ambil dari satu web yang Bapak Ibu kalau ingin tahu tentang hal-hal yang terkait dengan kesehatan, itu ada web Halo Dokter, boleh tuh kalau misalnya search di situ. Informasinya cukup sederhana untuk masyarakat luas, mudah dipahami dan bisa diyakini kebenarannya, tidak hoax kalau di web ini gitu ya. Nah, di situ membicarakan juga tentang fakta dan kandungan Bapak Ibu sendiri. Jadi udah lama sekali, udah ratusan tahun, bahkan sebelum Masehi itu dipercaya sebagai herbal untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Nah,
Di dalam propolis ini, di dalam kotak kuning, dia mengandung lebih dari 300 senyawa kimia yang bermanfaat, di mana kandungan terbanyaknya adalah polifenol yang bertugas sebagai antioksidan. Nah, ini yang kita sebut-sebut antioksidan lagi nih, yang dia dapat bermanfaat untuk mengatasi kerusakan dan penyakit dalam tubuh. Ya, salah satu polifenol yang ada di dalam propolis adalah flavonoid. Tapi memang komposisi propolis ini di seluruh dunia tidak selalu sama tuh. Nah, dia sangat tergantung dengan kondisi dan lokasi lebahnya bersarang serta jenis pohon dan tumbuhan yang ada di sana gitu. Nah, madu juga begitu. Madu yang dihasilkan oleh lebah itu di Indonesia saja sangat beragam. Ada madu dari Banten, ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Bangka. Itu bentuknya beda, rasanya berbeda, dan manfaatnya juga agak berbeda. Begitu juga dengan propolis. Nah, yang menarik adalah yang sekarang lagi sangat dikenal adalah propolis dari Brazil, karena dia punya kelebihan zat yang namanya artepilin C yang juga termasuk antioksidan, yang nanti mungkin akan dibicarakan oleh pembicara-pembicara yang lain detailnya gitu ya. Banyak manfaat dari propolis kita lihat dari penelitian yang ada ya dari sini, termasuk salah satunya infeksi virus, tapi bukan COVID ya. Oleh di sini virus herpes simplex ini ternyata dia luka-lukanya lebih cepat sembuh dibandingkan kalau diberi obat oles asiklovir, yang mana itu adalah obat antivirus gitu ya. Nah, walaupun ini masih perlu diuji untuk dengan pembuktian yang lebih lanjut, yang lebih kuat ya, tetapi di penelitian-penelitian awal hasilnya sudah sangat menjanjikan gitu ya. Juga mengurangi rasa sakit dan seterusnya, mencegah sariawan, masalah-masalah pada tenggorokan, masuk meningkatkan kekebalan sehingga dia bisa mengatasi penyakit TBC-nya misalnya gitu. Nah, walaupun ada sebagian yang mengatakan kita berhati-hati kalau ada asma, karena ada sebagian orang yang memang punya alergi asma, itu bisa alergi terhadap si propolis tadi. Ini mudah dilihat kalau misalnya bereaksi, ya berarti sebaiknya dihindarin. Tapi kadang-kadang justru ada yang pada saat dia konsumsi, dia malah asmanya makin membaik. Nah, ini juga ini mudah sebenarnya, tinggal dicobakan ya. Di web Halo Dokter ini, dia netral ya, dan dia ingin menyampaikan bahwa memang kalau kita punya gangguan perdarahan atau orang-orang yang sedang mengkonsumsi obat-obat pengencer darah, ini harus berhati-hati dalam artian dikonsultasikan atau diperiksakan secara rutin kondisi penyakitnya sambil konsumsi. Tapi kalau memang akan melakukan tindakan operasi, sebaiknya 2 minggu sebelumnya, obat-obat pengencer darah juga dokter biasanya akan hentikan atau kurangin dosisnya, termasuk juga suplemen-suplemen lain yang mengencerkan darah sebaiknya kita hindari. Nah, untuk ibu hamil dan menyusui, kalau tidak terlalu sangat dibutuhkan, memang sebaiknya dihindari karena belum terbukti keamanannya. Ya. Nah, ini adalah penelitian-penelitian yang kita bisa dapat dari internet ya, di web-web penelitian resmi yang saya lihat kalau kita baca benar-benar, maka terlihat bahwa penelitian-penelitian ini masih sifatnya awal ya. Jadi kayak ini yang saya kuningan ini ya, di penelitian ini apakah efektif propolis sebagai antivirus terhadap COVID-19. Nah, ini jadi para peneliti itu sedang berusaha untuk mencari, ya. Nah, jadi jawabannya adalah propolis sebagai produk alamiah yang aman, may has itu artinya bisa jadi ini, karena memang hasil-hasilnya bagus, nampaknya memang menjanjikan, gitu ya. Nah, kemudian efek dari flavonoid yang tadi saya bilang antioksidan ini ternyata di kultur sel di laboratorium, bukan di tubuh manusia, dia bisa menghambat replikasi dari virus-virus herpes, coronavirus, rotavirus. Itu bagaimana dia bisa memperbanyak diri di dalam sel itu akan ditekan gitu. Tetapi ini masih di dalam sel-sel di laboratorium ya, belum di tubuh manusia gitu ya. Nah, ini juga ada penelitian preklinik. Preklinik itu maksudnya tingkat awal ya, sebelum secara luas ke manusia untuk melihat efeknya. Ternyata dia bisa memperbaiki regulasi kekebalan tubuh kita ya terhadap sitokin. Nah, sitokin ini adalah satu zat Bapak Ibu yang kalau pada orang yang
sakit COVID berat, ini sitokinnya banyak sekali sehingga terjadi reaksi yang berlebihan. Kadang-kadang justru pasien COVID itu meninggal karena reaksi berlebihan dari tubuhnya sendiri sehingga paru-parunya tenggelam, gitu bahasa awamnya ya. Nah, dia bisa menekan atau mereduksi interleukin 6, 1 dan seterusnya yang ujungnya nanti dapat mengurangi resiko cytokine storm syndrome itu yang tadi saya sampaikan bisa menyebabkan kematian pada penyakit COVID ya. Nah, jadi karena saat ini kasus-kasus COVID ini adalah sebuah kegawat daruratan dalam pandemi ini dan pilihan-pilihan obat-obatnya itu masih berubah-ubah. Dokter-dokter juga masih terus meneliti. Dulu kita sempat dengar ada obat malaria, oh orang borong beli, padahal itu sendiri masih dalam uji coba dan ternyata belakangan, oh ternyata ini nggak dipakai lagi. Obat pengencer darah orang borong beli, lalu dikatakan oh kalau diberi dexamethasone ini akan bagus, padahal itu khusus kalau memang dirawat di rumah sakit. Lalu orang nah akhirnya malah infeksinya tambah berat. Nah karena masih chaotic seperti itu, maka pemberian tambahan-tambahan suplemen-suplemen yang menjanjikan seperti ini itu bisa menjadi pilihan untuk kita berikan pada orang-orang yang mungkin dia masih gejala ringan atau tanpa gejala, masih isolasi mandiri di rumah, ataupun yang gejala berat perlu tambahan-tambahan suplemen, itu bisa membantu karena ada penelitian-penelitian awalnya. Ya, tentu banyak di antara yang berharap, wah penelitiannya kenapa nggak udah lengkap begitu ya? Karena memang penelitian itu tidak gampang, tidak cepat ya. Jadi ini saja sudah syukur alhamdulillah nih ada penelitian yang membuat kita menjadi lebih percaya diri lah untuk menggunakannya, begitu ya. Nah ini khusus penggunaan propolis Brazil ya pada pasien yang terinfeksi COVID. Nah ternyata dilihat bahwa dia punya efek menghambat reseptor S2 ya, sehingga dia juga punya efek aktivitas antiviral. Sudah terbukti di in vitro dan in vivo. Kalau in vivo itu di sel ya, kalau vitro itu di laboratorium ya. Jadi sudah, tapi belum luas. Jadi makanya tidak menjadi suatu terbaku untuk mengobatin pas COVID. Belum. Ini di center-center tertentu seperti di sini ini di rumah sakit di Saur Rafael misalnya ya. Nah ini juga ada nih propolis dan coronavirus disease lessons from nature. Jadi ini adalah sebuah artikel ya yang dibuat dalam rangka ingin mengajak nih ya. Jadi misalnya nih dia sampaikan di sini mempertimbangkan bahwa saat ini belum ada terapi standar untuk pencegahan dan pengobatan COVID. Nah, kita ingin untuk menambahkan beberapa pemikiran-pemikiran baru, open debate tentang possibility propolis kita gunakan dalam situasi ini, gitu ya. Karena banyak yang sudah mulai gunakan dan melihat hasilnya cukup baik, gitu ya. Tapi belum terlalu meluas, gitu ya. Nah dan di sini memang mekanisme mendetailnya terhadap bagaimana si propolis ini bisa punya efek antiviral itu belum diketahui dengan pasti, tapi kelihatannya dia menghambat virus untuk bisa masuk ke dalam sel, sehingga dia tidak bisa membelah diri, bukan membelah diri, memfotokopi dirinya ya. Nah, jadi terkait dengan COVID, penelitian tentang propolis ini masih jarang, tapi penelitian-penelitian yang telah ada itu semuanya cukup menjanjikan. Ya. Jadi buat kita yang masyarakat umum menggunakan ini itu most welcome lah kira-kira begitu. Tetapi buat ini juga, jadi ada artikel dan juga yang intinya adalah kalau melihat di yang merah ini ya, saya warna merah, kita menganjurkan propolis ya itu bisa menjadi
pilihan pilihan pengobatan yang low cost, ya, yang diharapkan bisa menghambat perkembangan virus SARS virus COVID ini di tenggorokan kita, ya. Nah, kadang-kadang memaparkan hasil-hasil penelitian yang masih tahap awal begini, ini membuat kecewa beberapa di antara kita yang semangat sekali untuk kok belum nih, kok belum. Tapi saya kasih tahu sesuatu nih, Bapak Ibu. Kalau penelitiannya masih gantung begini, justru ini kesempatan buat Bapak Ibu untuk bisa mengkonsumsi dan mempromosikannya karena belum dijadikan sebuah standar yang nanti dijadikan obat yang harus diresepkan. Karena kalau sudah diresepkan nanti saya doang yang bisa ke orang-orang. Itu satu informasi yang di satu sisi mungkin kita kepengen hasil penelitiannya kalau bisa udah full begitu. Tapi kalau sudah full itu dia akan jadi standar yang misalnya kayak obat amoxicillin begitu harus diresepkan gitu nantinya, ya. Oke. Nah, jadi mekanisme kerja propolis untuk pasien COVID ini, dugaan awal dari penelitian awalnya itu menghambat replikasi virus, mencegah badai sitokin, dan mencegah pembekuan darah karena dia punya efek pengenceran darah. Jadi kalau kekebalan tubuh kita dioptimalkan, bukan dibuat sangat kuat, dengan kita cukup istirahat dan seterusnya tadi, dibantu dengan propolis, itu harapannya bisa membuat yang gejala ringan atau sedang cepat sembuh, atau yang gejala berat juga tidak sampai jatuh ke sitokin storm atau sampai meninggal. Kira-kira begitu ya. Jadi kita pakai semua yang kita bisa karena ini sebuah kondisi yang sangat mengkhawatirkan ya kondisi COVID ini. Nah, bagaimana dengan habatus sauda? Ini adalah campuran yang digunakan di propolis tadi, dan saya kira Bapak Ibu banyak yang sudah tahu manfaatnya tuh. Jadi untuk memperkuat dari dalam. Ini juga Anda bisa baca dari Alo Dokter. Jadi dia punya efek antibakteri, diuretik, anti radang juga, anti nyeri, memperkuat kekebalan tubuh dan seterusnya karena ada zat yang terkandung dalamnya yaitu timoquinone, ya. Jadi darah tinggi juga pernah diuji walaupun skala kecil, turun tensinya pada orang-orang yang mengkonsumsi ekstrak habatus sauda itu sampai selama 2 bulan ya, 8 minggu. Ya. Kolesterol juga ya, kadar gula darah juga itu dapat dibantu untuk lebih terkendali, ya, punya efek anti radang. Nah, jadi walaupun di sisi informasinya pada orang yang sensitif, propolis bisa membuat reaksi alergi, tetapi dikombinasi dengan habatus sauda sehingga bisa menekan efek tadi, sehingga saat ini sih saya dari teman-teman belum dengar tuh ada yang alergi pada saat dia konsumsi propolis Prolisda itu ya. Anti radang, lawan infeksi, melindungi hati, mencegah kanker dan seterusnya ya. Nah, tentu saja just to be fair ya, bahwa saat ini memang belum ada cukup informasi tentang efek samping jintan hitam jika digunakan dalam dosis besar atau jangka panjang. Jadi kita gunakan dengan dosis yang dianjurkan saja, jangan dibuat dosis terlalu besar ya. Nah, jadi ini yang tadi saya sempat sampaikan ini, slide-nya malah baru muncul ya. Jadi kalau penelitiannya baru tahap awal, apakah tidak bisa kita gunakan? Bisa, karena ini termasuk food supplement jadinya. Ada GMP-nya, Good Manufacturing Process-nya. Kemudian BPOM-nya. Dan bukti tahap awalnya digunakan untuk emergensi. Nah, bisa kita menunggu bukti penelitian paling lengkap, bisa saja berubah jadi obat, tidak lagi suplemen sehingga harus diresepkan oleh dokter. Kalau kekebalan sudah optimal, kenapa ada juga orang yang kalah melawan COVID? Dia berotot, dia masih muda, dia tidak merokok, dia masih sehat, tidak punya darah tinggi, dan seterusnya. Terus kita dengar sakit parah dan meninggal. Dokter juga, tenaga medis, non-dokter juga banyak yang terinfeksi bahkan sampai meninggal. Jadi kita harus ketahui bahwa virus COVID ini adalah jenis baru.
terhadap virus flu biasa antibodi kita sudah ada. Terhadap TBC antibodi kita sudah ada kalau kita sudah diimunisasi dulu, ya. Kalau kita rajin vaksinasi influenza juga kekebalan kita, antibodi kita sudah ada. Tapi karena COVID ini baru, tidak ada orang yang punya antibodi terhadap khusus virus COVID ini, kecuali yang sudah terkena gitu ya. Akhirnya dia akan punya. Tapi kalau yang belum, tidak ada. Itu yang menyebabkan bisa saja kita sakit berat. Yang kedua, dia menginfeksi lewat reseptor ACE tadi, yang mana virus-virus lain itu tidak ada yang lewat reseptor ini sebelumnya. Nah, kalau virusnya menginfeksi lewat reseptor ACE ini, efeknya sangat besar. Kenapa? Karena dia di ACE ini, angiotensin converter enzyme ini fungsinya itu mengatur melebar dan menyempitnya pembuluh darah, melebar dan menyempitnya paru-paru, dan mempengaruhi penumpukan cairan dan peradangan yang menyebabkan orang banyak meninggal karena COVID ini. Hal-hal itu tadi, ya, tenggelam paru-parunya. Ya. Ini agak rumit dilewatkan saja, ya. Jadi ACE ini yang berpengaruh sekali. Nah, tapi kita bisa lihat ini paru-paru orang normal. Kalau orang yang COVID gejala berat itu karena reaksi dari ACE tadi, itu bisa menyebabkan paru-parunya itu jadi terisi cairan-cairan yang kental, ya. Jadi seperti ini gambarannya, tidak lagi bolong-bolong, karena udara bisa banyak ini, tapi ini jadi padat. Dan semakin padatnya ini tentu orang nggak bisa bernapas. Nah, ini gambaran ronsen orang normal, ini yang COVID, ya, penuh dengan bercak-bercak tadi. Ini gambaran CT scan orang yang normal, ini yang COVID, kita lihat tuh penuhi oleh cairan di bagian tadi, ya. Jadi optimalkan kekebalan itu penting, tetapi ya bila virus itu masuk terlalu banyak, tetap kita akan kewalahan, Pak, dan akhirnya akan sakit berat dan bahkan meninggal. Jadi protokol pencegahan tetap dijaga, jangan kita terlalu percaya diri, kekebalan tubuh kita kuat, terus udah pakai masker juga nggak mau gitu ya. Kalau masuk virusnya banyak ya kita kalah juga, ya. Nah, bagaimana dengan vaksin? Nah, vaksin ini memperkenalkan kekebalan tubuh kita terhadap ciri-ciri virus. Kalau sudah tahu ciri virus, maka saat virus masuk kembali dia bisa sigap melawan, nggak bengok dulu, kira-kira. Nah, tapi vaksin bukan satu-satunya, tetap halangi atau minimalisir virus masuk. Kalau kita sudah divaksinasi nanti, tapi virusnya masuk dalam jumlah yang sangat besar karena kita nggak pakai masker, sementara orang bersin ke muka kita, begitu ya. Nah, itu tetap bisa akan menimbulkan infeksi yang berat. Ya, jadi karena vaksinasinya akan bertahap, usahakan jangan sampai kita kena sebelum vaksin. Ya, dan setelah divaksin kita bisa tetap kena, tapi mungkin tidak berat gejalanya. Ya, saya kira itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa kita sampaikan. Ini mohon maaf kalau agak putus-putus ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau ada yang kurang jelas mungkin nanti bisa ditanyakan. Ini saya kembalikan ke Pak dulu, Pak. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Tadi yang disampaikan sama Dr. Andri, walaupun agak putus-putus. Silakan chat jika ada pertanyaan, nanti akan direkap di akhir ya, nanti dijawab satu persatu. Nah, setelah itu lanjut dulu dengan next pembicara, yaitu Dr. Dian ya. Dr. Dian, hadir Dr. Dian? Ya, hadir Pak. Oh. Ya, silakan Dr. Dian. Baik. Silakan memperkenalkan diri juga ya, Dok. Iya. Suara saya apakah jelas? Jelas. Oh ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dr. Dian Nugraheni, saya staf pengajar dari Universitas Brawijaya. Saya juga aktif meneliti mengenai herbal
medicine atau pengobatan herbal di tahun 2009. Terima kasih karena malam ini saya diundang oleh PT Accelerating Business Eminence untuk mereview atau wawasan mengenai atopinsi, karena akhir tahun lalu kami diminta oleh Kak Awi untuk menganalisis kadar atopinsi pada propolis polisda. Nah, ini adalah hasil analisis kadar atopinsi pada sampel produk propolis polisda dari PT Accelerating Business Eminence. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa polisda mengandung atopinsi sebanyak 3,015 mikrogram per gram. Ini analisis ini kami lakukan sekitar bulan November-Desember kemarin. Jadi ini adalah alat yang kami gunakan untuk menganalisis kadar atopinsi pada propolis polisda. Alat ini namanya LC-MS, yaitu kromatografi cair dan spektrometri massa tandem. Jadi pada prinsipnya apabila kita ingin menganalisis suatu komponen, misalnya atopinsi atau komponen yang lain, misalnya quercetin atau asam kafeat dan lain sebagainya, kita akan menginjeksikan sampel tersebut pada perangkat kromatografi ini, ya. Kemudian di alat ini akan dilakukan pemisahan komponen-komponen berdasarkan pergerakannya pada kolom. Jadi di alat ini ada kolom yang dia akan mengarahkan komponen-komponen tadi. Kemudian alat ini tandem dengan spektrometri massa. Ya. Jadi spektrometri massa ini dia akan melakukan ionisasi. Ya. Jadi tadi komponen yang sudah dipisahkan dia akan diionisasi, dibentuk ion-ion atau massa yang bermuatan. Kemudian dilakukan fragmentasi, ya, dicacah kecil-kecil sehingga akan terbentuk yang tadinya di sini terbentuk massa bermuatan parent atau indukannya, dia akan terbentuk massa anakannya. Gitu. Dan massa induk maupun massa anakan untuk setiap komponen ini khas, sehingga kita bisa membedakan antara komponen satu dengan komponen yang lain. Nah, kemudian massa-massa yang sudah dianalisis tadi akan dideteksi oleh detektor ini, ya, kemudian akan muncul sebagai spektrum, yaitu puncak-puncak seperti ini. Nah, ini adalah hasil analisisnya. Di sini ada 3 puncak yang kita bisa lihat di sini. Yang grafik pertama ini kita lihat di sini sumbu Y adalah jumlah relatif dari komponen-komponen yang terukur, kemudian sumbu X ini adalah waktunya. Kita bisa lihat di sini bahwa mulai menit 0,14 sampai menit ketiga ini sebenarnya kalau dibesarkan ini banyak sekali puncak yang terdeteksi, akan tetapi jumlahnya tidak relatif sedikit, ya. Sementara itu pada menit ke 3.30 ini kita bisa amati ada puncak yang mayoritas jumlahnya dibandingkan dengan puncak-puncak yang lain. Kemudian pada menit berikutnya juga terdeteksi puncak-puncak tetapi jumlahnya sedikit. Tentunya kita penasaran, ya, kok ada komponen yang jumlahnya besar di dalam propolis ini. Ini komponen apa? Nah, setelah kita analisis, ternyata komponen yang muncul pada menit ke 3.30 tersebut adalah artepilinsin dengan luas area yang luas ini, ya. Jadi 581.705 ini adalah luas area untuk artepilinsin. Apabila kita bandingkan dengan grafik yang tengah ini adalah grafik untuk CAPE atau asam kafeat. Di sini kita lihat luas areanya hanya 3.276. Jadi jumlah artepilinsin pada polisda ini jumlahnya hampir 200 kali lipat, ya, dibandingkan jumlah CAPE. Ini tentunya jumlah yang sangat besar. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu adalah artepilinsin, ya? Kita lihat di sini ternyata dia punya parent mass atau massa indukan yang khas, yaitu di 299 ditambah 1 elektron di 300. Nah, massa indukan ini memiliki ion-ion atau massa-massa
bermuatan yang anak-anya gitu. Jadi kalau dipecah dari 300 ini untuk artepilinsin, dia akan menghasilkan anakan dengan nilai 254,5 sampai 255,5. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa Paulisda ini memiliki artepilinsin. Kemudian kita ingin tahu nih, jumlahnya berapa sih artepilinsin Paulisda ini? Nah, kita hitung dulu luas area ini kenapa ada 1 dan 2 dengan nama sampel yang sama, karena dari satu sampel Paulisda ini kita hitung sebenarnya 3 kali dan kita ambil 2 yang nilainya mendekati ya. Jadi harus ada pengulangan untuk mengkonfirmasi hasil yang kita dapatkan. Kita lihat ini ada area 1, 2, kemudian ini dibuat rasio antara area dengan berat, sehingga kemudian didapatkan rasio area berat, kemudian dibuat rata-rata rasionya. Dan kita bandingkan dengan artepilinsin standar yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi artepilinsin standar ini artinya dalam satu vial artepilin C itu tidak ada komponen lain yang menjadi pengotor, murni artepilin C. Sehingga kita bisa bandingkan berapa sih luas area artepilin C di sampel ini dengan luas area artepilin C pada standar. Ya. Sehingga kita bisa ukur dan kemudian kita hitung bahwa komponen artepilin C itu sebesar 3,15 mikrogram per gram. Seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Andri bahwa propolis ini memiliki warna, tekstur, dan komposisi kimia yang bervariasi. Ini sangat tergantung pada lokasi sarang lebah dan juga flora tempat yang tumbuh di lokasi tersebut. Ini pada jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Jadi disebutkan di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi bahwa artepilin ini merupakan penanda kimiawi atau standar kualitas propolis hijau dari Brasil. Ya, jadi kalau disebutkan sebagai penanda kimiawi atau standar kualitas, maka artepilin ini hanya pada propolis hijau Brasil. Kenapa bisa demikian? Karena lebah yang menghasilkan propolis yang mengandung artepilin C ini ya hidup di Brasil dan dia menghisap nektar dari Baccharis dracunculifolia yang merupakan famili dari Asteraceae. Nah, ini adalah tanamannya. Sehingga ini akan membedakan karena tanaman ini khas di Brasil ya, dia akan membedakan dengan propolis lain yang misalnya berasal dari Australia, dari Taiwan atau dari Jepang, Yunani, dan sebagainya. Karena tanaman ini memang khas untuk Brasil. Ini jadi saya sempat membaca beberapa jurnal yang terkait dengan artepilin C ini. Ternyata hasil penelitiannya sudah banyak sekali yang dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bereputasi ya. Jadi di sini disebutkan bahwa dari tahun 2000 sampai 2020 itu ada 121 publikasi di dalam jurnal internasional ya atau jurnal yang berbahasa Inggris yang terkait dengan artepilin C ini. Dan juga dari 121 publikasi tersebut 64 paper ini membahas mengenai fitokimiawi ataupun juga manfaat farmakologis dari artepilin C. Nah, ini banyak penelitian memang masih dalam tingkat in vitro atau tingkat sel dan juga in vivo pada hewan coba ya. Beberapa manfaat diantaranya adalah sebagai antioksidan, anti radang dan juga imunomodulator atau zat yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dr. Dian atas informasinya dan mudah-mudahan teman-teman bisa menerima dengan jelas ya informasinya dari Dr. Dian. Jika ada pertanyaan langsung chat saja, nanti akan direct message ke saya, jadi tidak akan keluar di chat umum. Nah, berikutnya kita langsung saja, silahkan di unmute dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Dr. Andri sudah jelas fungsi pertahanan tubuh luar biasa. Ini suatu kampanye untuk kita semuanya. Jadi kita mengetahui bahwa
Saya pertahanan kita itu luar biasa ya. Juga Dr. Dian sudah jelaskan tentang arkeologi ya dan cara penanganannya. Berikut saya jelaskan mengenai pengujian nanopartikel dari prolista ini. Ini saya akan jelaskan sedikit mengenai pentingnya pengukuran nano ya. Jadi prolista ini kan partikelnya nano ya. Saya jelaskan sedikit mengenai ukuran nano dan efeknya kalau suatu herbal atau obat yang ukurannya nano itu akan luar biasa efikasinya. Nanoteknologi itu apa? Nanoteknologi adalah teknologi yang melibatkan rekayasa atom atau molekul pada ukuran nano. Ukuran nano itu sendiri apa? Nah, ini kita bisa melihat ukuran nano ya. Jadi diameter rambut itu 50 mikro. 50 mikro ini itu sama dengan per 50.000 diameter rambut. Jadi 1 nano per 50.000 diameter rambut. Artinya rambut itu kalau di 50.000 kali itu hasilnya 1 nano. Jadi sangat halus sekali ya. Kalau sebagai gambaran kita mau lihat ukuran nano seperti apa. Nah, ini ukuran manusia kan 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, kalau tai lalat itu 2 mili. Jadi ada satu tai lalat misalnya itu ukurannya 2 atau 3 mili ya. Sel darah manusia itu 20 mikro. Sel manusia itu 10 mikro. Protein dalam sel itu 50-an nanometer. Jadi 50-an protein. Nah, kalau bakteri ukurannya mikro, sekitar 2 mikrometer. Nah, virus itu akan 20 sampai 430 nano. Kalau di manusia itu 2 nano. Nah, ini kita lihat ya, adalah makhluk hidup ya. Jadi kalau manusia itu ukurannya antara 1 sampai 2 meter ya. Nah, ini ukuran misalnya tikus itu antara beberapa senti sampai kurang dari 1 meter ya. Kalau kodok itu 1 milimeter. Kemudian kalau kita lihat sel-sel tumbuhan itu ukurannya antara 10 mikro sampai 1 mikro. Nah, kalau pas 1 mikro. Kloroplast ya pada tumbuhan ya. Nah, virus itu sekitar antara 10 nano, 20 nano sampai 100 nano. Sampai terbesar 400 nano ya. Jadi virus itu ukurannya nano. Asam amino itu 1 sampai 2 nano ya. Nah, inilah ukuran yang kita kenal ya. Ini kita kebanyakan virus itu yang terkecil parvovirus 20 nano. Dan ini ada hepatitis B 40 nano, hepatitis C 50 nano, dan kalau kita lihat HIV itu 120 nano, herpes 200 nano. Jadi rata-rata virus itu ukurannya, dan makanya virus ini sangat sulit diobati karena kebanyakan obat pada ukuran mikro. Nah, yang menarik kita sampai pada satu pemahaman bahwa propolis Brazil, propolis lain itu ukuran partikelnya. Nah, jadi partikelnya ini kita pengujian ya. Nah, ini propolis itu 106 nano. Ini adalah satu partikel yang waktu itu diuji. Sementara propolis itu kan 300 pikogram ya, itu partikelnya banyak. Nah, pada pengujian ini itu yang diukur itu 106 nano. Pengujian ini tidak akan selalu sama kalau diulangi. Mungkin ada yang temunya 130 nano, tapi pengujian yang lain kali mungkin ketemunya 30 nano atau 20 nano. Tapi ini pengujian yang ulang-ulang itu menandakan propolisika cara 100 no, di 40 nano sampai 100 nano. Ya bisa 100, 120. Karena partikelnya kan 300 jenis ya. Jadi tergantung partikel mana tembak ya. Menguji berkali selalu kisarannya puluhan sampai baik lanjutan ya.
Ya, jadi propolisnya ini kisarannya puluhan sampai 100 nano. Dengan ukuran sekecil itu banyak zat yang secara aktif bisa bersifat antiviral. Dia mampu bekerja menyerang virus. Misalnya menonaktifkan virus, virusnya tidak bisa replikasi. Nah, kalau partikelnya terlalu besar, gerombolannya terlalu besar, itu tidak akan efektif melakukan perlawanan terhadap virus. Ya, begitu ya penjelasan saya mengenai, ya mungkin sekitar itu aja ya penjelasan saya mengenai. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak sudah ini ya, teman-teman ya. Mohon maaf kalau suaranya putus-putus ya. Mudah-mudahan masih bisa diterima. Yang penting dari slide-nya sudah bisa terlihat ya. Berikutnya kita akan langsung ke tanya jawab ya, teman-teman. Silakan chat di tanya jawab. Oke, saya akan bacakan satu persatu ya. Tapi ini tidak bisa semua. Waduh, banyak sekali nih yang ya teman-teman nih chatnya kita setting direct message-nya ke saya ya. Jadi tidak ke chat umum. Di chat umum teman-teman akan blank ya, tidak ada apa-apa, tidak ada pertanyaan. Tapi ini direct message ya. Oke, saya akan, waduh banyak sekali ini. Dari Pak Rifki mungkin ke Dr. Andri ya. Dr. Andri, ready dok? Ada pertanyaan dari Pak Rifki. Kalau vaksin hanya mengenai satu jenis virus, bagaimana kalau virus corona bermutasi menjadi beberapa jenis? Apakah vaksin tidak bisa bekerja, dok? Ya, jadi tidak hanya virus corona, virus flu biasa saja, itu vaksinnya itu setiap tahun diupdate. Karena memang virusnya bermutasi terus tuh, virus flu biasa. Tapi namanya mutasi itu tidak seperti mobil lah. Kalau kita lihat Kijang itu kan perubahannya itu sedikit. Secara umum kita masih bisa kenalin itu mobil Kijang gitu loh Pak. Kita sudah divaksin untuk yang jenis lama, tapi pada saat jenis baru itu masih ada sedikit lah gitu ya kemampuannya. Tetapi memang yang paling ideal adalah setiap virusnya bermutasi dan kalau itu banyak menyebar infeksinya, maka vaksinnya segera menyusul. Itulah sebabnya seringkali kalau dikatakan bahwa kalau udah vaksin semua udah beres. Oh enggak juga begitu loh. Tapi itu bisa meminimalisir orang-orang yang terinfeksi dan sakit berat sehingga tidak sampai menumpuk di rumah sakit dan akhirnya orang tidak tertolong karena rumah sakit overload gitu. Kira-kira terjawab ya. Oke, terima kasih dok. Berikutnya dari Pak Agus Salim, agar kekebalan tubuh kita tidak over kebal, apa yang harus kita lakukan dok? Baik, kekebalan tubuh yang over itu seringkali terjadi pada orang-orang yang memang sejak awal dipaparkan sama overload gizi, misal terlalu banyak minum susu sapi dari kecil, terus terlalu higienis, nggak boleh main kotor-kotoran dikit pun. Nah, itu kadang-kadang jadi alergian tuh anak-anaknya ya. Alergi susu sapi yang berkembang menjadi alergi-alergi lain. Tapi alergi itu ringan lah. Kalau yang kita khawatirkan adalah penyakit autoimun. Nah, autoimunnya agak susah, Pak. Kadang-kadang terjadinya itu karena hal-hal yang kita tidak bisa duga dan pencegahannya juga sulit. Ya, jadi ya pola hidup sehat sajalah. Nanti badan kita yang akan berusaha maksimal untuk menjaga dan kita beri suplemen-suplemen yang baik kualitasnya agar tubuh kita ini bisa menjaga dirinya sendiri. Gitu gampangnya, Pak. Betul. Wah, ini pas banget nih anak saya autoimun dok soalnya. Oke. Ada lampunya diterangin dulu. Oke. Ya. Ya, biar bisa fokus nih. Oke, berikutnya. Oh ya, teman-teman satu orang satu pertanyaan ya. Ini satu orang banyak yang nanya nih, jadi yang lain nggak kebagian nanti jadinya. Dari Wendy, kenapa orang yang terpapar COVID, indera penciumannya bisa hilang, dok? Nah, bagus nih pertanyaannya. Jadi tidak semua penderita COVID penciumannya hilang. Jadi kalau virusnya masuk jumlahnya sedikit, cuma nempel di mukosa hidung. Di mukosa hidung kita juga ada juga di sel-sel epitelnya itu reseptor ACE tadi.
Jadi sel-sel di mukosa hidung kita yang terinfeksi, kemudian mengalami peradangan, bengkak-bengkak tuh di dalam, maka penciumannya akan berkurang. Kalau parah bengkaknya sampai hilang. Bahkan flu biasa pun kita juga merasakan mulut pahit, mencium bau makanan itu jadi nggak enak atau nggak kecium. Flu biasa juga gitu. Makanya sebenarnya kehilangan penciuman itu hanyalah bagian yang kita sebut sebagai flu-like syndrome dari COVID. Jadi gejala yang mirip seperti flu saja. Dan itu termasuk gejala ringan kalau hanya kehilangan penciuman. Tapi ini satu gejala yang mudah dikenali dan dicurigai sebagai gejala COVID, dan kalau diperiksa PCR positif, ya positif. Ada beberapa kasus saya di klinik, saya curiga banget itu, gejalanya khas sekali. Begitu PCR ternyata negatif, itu hanya flu biasa. Jadi itu juga bisa terjadi. Oke. Ibu Siti Marsiati, tadi kalau alergi udang, itu pertanda punya kekebalan tubuh yang berlebihan ya, Dok? Minta penjelasannya lagi, Dok, terutama tentang kekebalan tubuh yang berlebihan. Terus bagaimana yang alergi dengan ayam potong dan telur? Terima kasih, Dok. Pak, ini nampaknya mulai putus-putus, videonya saya matikan dulu ya, suara aja ya. Oke. Jadi semua yang namanya alergi, yaitu berlebihan, hipersensitif namanya, hiperreaktif. Alergi itu yaitu, so mau alergi udang, mau alergi udara dingin, itu berlebihan. Tapi tingkat berat ringannya reaksi yang berlebihan juga beda-beda. Oke, Dok. Untuk orang yang serangan asma berat, itu tingkat berlebihannya berat dibandingkan orang yang cuma di waktu makan udang begitu. Oke, ada pertanyaan lain, Dok? Apakah kekebalan tubuh saya yang terbentuk setelah terpapar virus COVID-19 dapat menghilang atau habis setelah jangka waktu tertentu? Ya, jadi penelitiannya menunjukkan bahwa dalam 2-3 bulan, itu ada yang sampai 6 bulan turun, Pak, kekebalannya. Dan itulah sebabnya kalau nanti vaksinasi itu 2 kali suntik, ada boosternya. Jadi setelah suntikan kedua, biasanya kekebalan bertahan lebih lama, bisa sampai 1-2 tahun. Ya, antibodinya itu ya bisa bertahan lebih lama. Jadi mirip seperti kita kalau belajar, kita menghafal sesuatu, lalu sekali ujian masih lupa-lupa, sehingga kita menghafal lagi, itu biasanya nempelnya selamanya gitu loh. Oke. Jadi itulah gunanya booster. Kenapa vaksinasi itu 2 kali suntik. Makanya orang yang kena COVID dalam waktu sekian bulan kemudian bisa saja reinfeksi dan sakit berat, bisa saja, tergantung kalau infeksi keduanya virusnya yang masuk jumlahnya banyak. Oke, Dok. Pertanyaan dari Bu Yeni, kalau pemakai obat pengencer darah karena punya jantung yang penyempitan pembuluh darahnya, nggak bisa konsumsi Prolisda ya, Dok? Ya, jadi pada saat ada konsumsi obat pengencer darah, bukan tidak bisa konsumsi, tetapi mungkin bisa disesuaikan saja dosisnya. Sifatnya hanya pengencer darah tunggal. Itulah bedanya obat dengan suplemen itu. Obat itu biasanya dibuat senyawa aktifnya 1 saja, sehingga bisa sangat terukur, sangat terkendali, dan 1 obat 1 manfaat, kira-kira begitu. Walaupun ada beberapa obat yang punya multi manfaat juga, tapi tujuannya adalah 1 manfaat. Sementara kalau kita konsumsi madu, propolis, begitu, batu sauda, itu kan ada multi manfaat. Kalau kita mau gunakan, kita perlu menyesuaikan dosis dari si pengencer darahnya. Nah, itu bisa dikonsultasikan dengan dokternya, atau dosis Prolisdanya yang misalnya disesuaikan. Kalau misalnya biasanya mau konsul, ngomong sama dokternya takut biasanya kan. Bertanya kemarin ketika saya antibodi, saya reaktif
namun ketika PCR hasilnya negatif. Saya ingin bertanya apa perbedaan anti-J, anti-G, dan anti-M? IgG Kira-kira dan IgM apakah itu yang adalah sudah jenis pernah reaksi? globulin dari antibodi. Jadi kalau seseorang terinfeksi COVID lah kita cerita ya, itu biasanya hari-hari awal, 1-2 hari pertama, yang mulai muncul duluan adalah IgM. Nah, IgM muncul itu bisa sampai semingguan. Jadi ini infeksi akut, nanti mulai bersebarengan IgM, mulai muncul IgG. Nah, nanti IgG ini akan bertahan lebih lama. Jadi interpretasi misalnya nih, pertanyaan kan terkait kalau kita diperiksa kok ada yang saya IgG-nya yang positif, yang reaktif gitu ya. Ada yang IgG, IgM reaktif dua-dua, ada yang IgM doang. Nah, kalau IgM doang, berarti itu infeksinya masih akut, masih baru, masih sangat menular tuh biasanya. Berikutnya ya dok ya. Jika rutin mengkonsumsi obat pengencer darah, apakah kalau IgG, akan IgM ada reaktif, ini tengah-tengah. Nah, kalau IgG-nya yang reaktif, apalagi kalau pasiennya nggak ada gejala, IgG-nya reaktif, sebenarnya dia udah sembuh. Makanya kita kalau divaksin juga kemungkinan nanti IgG-nya akan reaktif. Dan itu bisa bertahan sampai 6 bulan IgG reaktif. Suara saya jelas, Pak? Oke. Sepertinya ada delay sedikit tadi, dok. Oke. Tapi bisa dipahamin ya? Ya, bisa. Kita lanjutkan lagi. Jika rutin mengkonsumsi obat pengencer darah, apakah akan ada efek samping berlebih terhadap imunitas dengan mengkonsumsi Prolisda? Justru bagus. Jadi yang membuat kekebalan tubuh kita berkurang kalau aliran darahnya berkurang. Contoh orang diabetes, orang kolesterol tinggi, itu darahnya mengalirnya lambat, pembuluh darahnya rusak sehingga tersendat-sendat, maka kekebalan tubuhnya akan terganggu. Nah, kalau diberikan bantuan untuk mengencerkan darahnya, atau dikendalikan gulanya supaya darahnya kembali seperti semula, maka kekebalan tubuhnya akan membaik. Nah, yang dikhawatirkan bukan itu, tetapi kalau konsumsi pengencer darah dengan Prolisda, darahnya terlalu encer sehingga mungkin misalnya gampang perdarahan. Makanya kalau mau operasi stop dulu selama 2 minggu sebelumnya, misalnya begitu. Nah, atau nanti jadi gampang kalau kebentur tuh lebam birunya rada gede, misalnya begitu. Jadi ya dosis Prolisdanya boleh disesuaikan saja gitu. Oke, berikutnya saya menanyakan terkait gangguan indera penciuman, tidak bisa merasakan aroma dan lidah yang kurang bisa merasakan rasa makanan. Apakah itu salah satu gejala? Ini kayaknya pasien pesertanya pada udah pernah terinfeksi nih ya. Jadi Pak, tadi saya sudah sempat jawab, itu gejala flu-like syndrome. Iya. Kalau kita ada kontak, terus kita agak meriang, penciuman berkurang, ya jangan tebakan, periksa aja tuh rapid antibody, rapid antigen lah sekarang ya, atau PCR, pasti biar yakin. Jadi kita tahu harus berbuat apa. Kalau belum periksa, minumnya Prolisda banyak-banyak. Tapi sebaiknya periksa, biar nggak was-was. Oke, kalau konsumsi Prolisda, apakah ada efek ketika konsumsinya banyak, dok? Karena ada kasus ketika minum Prolisda seperti ada bereaksi di kantung kemih nih, konsumsinya 2 jam sekali 10 tetes. Ya, ada efek dari habatus sauda itu kan diuretik. Jadi pengen pipis terus jadinya nanti kalau kebanyakan. Jadi kayak minum kopi kebanyakan, dia juga punya efek diuretik. Makan semangka kebanyakan juga efek diuretik, makan timun kebanyakan juga efek diuretik, bikin banyak pipis. Makanya disesuaikan aja dosisnya. Tapi kalau dia punya batu ginjal bagus malahan,
Minum banyakin itu banyak minum air putih juga biar batunya didorong keluar. Kalau batunya kecil biasanya keluar tuh. Oh, bisa keluar ya dok ya? Kalau batu ginjal begitu ya dok? Ada pertanyaan nih dok, apakah kalau berjemur di pagi hari bisa menambah kekebalan tubuh dan dapat melawan virus corona dok? Ini corona semua nih pertanyaannya. Lagi tren. Oke, jadi memang salah satu upaya, bukan satu-satunya, ya ingat. Salah satunya adalah dengan memperbanyak vitamin D di dalam tubuh kita. Nah, vitamin D itu nggak bisa dibuat tanpa sinar matahari, dia dibuat di kulit. Jadi dengan sinar matahari pagi diharapkan vitamin D-nya tercukupi. Nah, gimana kalau orang yang memang nggak bisa berjemur, misalnya harus kerja terus, ya dia bisa konsumsi suplemen vitamin D. Nah, tetapi kan kalau sinar matahari gratis, jadi itu salah satu. Kedua, sinar matahari itu pagi itu bikin kita lebih bersemangat lah. Asal jangan salah kita malah jemurnya siang-siang ya. Jadi sampai jam 9 lah, sampai jam 9 pagi paling lama. Apakah, wah ini pertanyaannya, apakah orang yang sedang sekarat komplikasi penyakit dalam perawatan, contoh gagal ginjal mau cuci darah, bagaimana cara kalau memberi Prolisda dok? Oke, nah jadi yang jelas begini, kalau pendapat saya sebagai dokter ya, kalau seseorang sudah didiagnosa harus cuci darah, maka langkah utama pertama adalah ikutin, cuci darah dulu. Kenapa? Itu racun dan numpuk di badannya dia, begitu banyak, begitu penuh, diukur dengan pemeriksaan laboratorium itu kadarnya udah berlebihan. Jadi ibarat rumah kita dalam keadaan sangat kotor, ya kita buangin dulu tuh sampahnya, nanti berbenah jadi lebih gampang. Jangan berbenah padahal sampah nggak dibuang, kira-kira begitu. Jadi setelah cuci darah pertama, nah mungkin bisa ditelaah penyebabnya apa. Kalau penyebabnya katakanlah diabetes tidak terkendali, darah tinggi dan seterusnya, nah, bisa mulai konsumsi Prolisda perlahan-lahan dengan mulai dari dosis kecil misalnya, sambil melihat perkembangannya seperti apa. Nah, kalau gula darahnya tidak terkendali, maka nanti kondisi ginjalnya juga makin parah. Kalau dibantu dengan suplemen, habatus sauda di dalam Prolisda juga bisa membantu mengendalikan kadar gula darah, tentu dibantu dengan apa yang dianjurkan obatnya, misalnya insulin dan seterusnya, ikutin. Jadi ini adalah kombinasi, bukan sesuatu yang sakti gitu ya. Wah, udah ini aja semuanya beres gitu. Itu yang sering kita jadi pada saat hasilnya jadi kurang baik, maka akan terjadi saling menyalahkan nanti ujungnya. Oke, berikutnya kalau sakit asma kronis, apa memang imun tubuh semakin menurun ya dok? Ya, jadi asma itu karena awalnya reaksi imunnya hiperreaktif, berlebihan. Tapi pada saat serangan asma berulang terus-menerus, dia juga akan stres, asupan oksigennya juga berkurang, yang akhirnya kekebalan tubuhnya jadi turun, gampang kena penyakit infeksi saluran nafas yang lain gitu. Jadi kekebalan tubuh yang berlebihan ini, kuat ini bukan berarti juga bagus, kadang dia merugikan kita, makanya yang penting tadi optimal tadi. Jadi asma juga sebaiknya diatasin supaya tidak sering serangan, yang ujung-ujungnya kekebalan tubuhnya akan turun. Ya baik, saya bacakan ya ini pertanyaan ya. Ada pertanyaan dok, apakah Prolisda bisa dikonsumsi bagi penderita gagal ginjal sudah 1 tahun alami? Seperti apa dosisnya dok? Gagal ginjal sudah 1 tahun, saya tidak bisa pastikan Pak tentu, karena kondisinya seperti apa dan seterusnya itu kan kompleks sekali ya kalau sudah gagal ginjal lama. Jadi kalau memang mau dicoba dengan dosis kecil dulu, tingkatkan pelan-pelan sambil dilihat, dia kan pasti selalu kontrol tuh urium kreatininnya. Kita lihat perkembangannya, apakah kemudian urium kreatininnya itu meningkat lebih lambat sehingga cuci darahnya bisa diperpanjang jarak waktunya, misalnya kalau terjadi seperti itu berarti bermanfaat. Boleh diteruskan. Ya. Seandainya dilihat ternyata sama, tidak ada perbedaan, itu masih jadi pilihan apa mau diteruskan atau dihentikan. Tapi kalau misalnya kemudian terjadi malah kebalikannya, misalnya dia malah urium kreatinnya cepat
meningkat, mungkin ada dian kita turunin lagi dulu bertahap gitu ya, ataupun dihentikan. Baik dok. Jadi sambil dimonitor ya dok ya? Iya betul Pak. Jadi ya karena apapun itu, suplemen kah, obat kah, pada saat diberikan itu memang kita harus lihat responnya karena setiap orang tuh berbeda-beda. Katakanlah kita hanya memberikan obat demam, paracetamol. Kalau ternyata nggak turun-turun demamnya, ini kan ceritanya lain gitu. Ada yang dikasih sekali turun, besok nggak usah dikasih lagi gitu kira-kira. Ya. Ya. Baik dok, terima kasih. Kemudian ini Sama-sama, pertanyaan Pak. berikutnya, cara kerja Prolisda terhadap diabetes dan hipertensi. Untuk semua tipe diabetes atau bagaimana? Cara kerja. Ya, jadi yang tanyakan bagaimana cara kerja Prolisda terhadap penderita diabetes dan hipertensi. Oke. Apakah untuk semua tipe Kalau diabetes? di dalam Prolisda kan ada propolis dan ada habatus sauda. Ya. Jadi komponen propolis yang utama itu adalah antioksidan, salah satunya artepilinsi tadi. Dia membantu agar kerusakan pembuluh darah akibat tingginya kadar gula darah itu bisa dicegah. Itu fungsi antioksidan begitu. Antioksidan apapun sebenarnya. Jadi pada saat pembuluh darah itu tidak gampang rusak, maka fungsi-fungsi tubuh yang lain juga akan terpelihara. Saya sering kasih gambaran seperti jalan raya. Kalau katakanlah di kota Jakarta, jalan rayanya pada rusak semua, itu kacau kehidupan. Macet di mana-mana, orang nggak bisa pergi kerja, dan seterusnya ya. Nah, tapi kalau jalannya mulus, lebar, tidak macet, maka segala urusan jadi gampang. Penyakit diabetes itu merusak pembuluh darah. Begitu juga penyakit hipertensi, merusak pembuluh darah. Jadi pada prinsipnya, antioksidan itu mencegah komplikasinya, mencegah kerusakan pembuluh darah. Nah, habatus saudanya itu memang punya efek langsung menurunkan tekanan darah dan membantu kendali kadar gula darah. Tetapi tetap harus dengan pemantauan ya Pak. Karena kadang-kadang orang terlalu euforia, begitu dia konsumsi mulai turun, besoknya obat dihentikan, dia pesta makan lagi, habis itu naik lagi kadar gula darah. Jadi tetap diperhatikan. Ini yang berikutnya ya. Kita membaca rapid test 15-20 menit. Tapi kalau setelah 1 jam rapid test itu reaktif IgG dan IgM, itu bagaimana? Apakah itu error, bisa dikatakan reaktif? Enggak, memang hasilnya itu memang yang betul itu adalah kalau tunggu dalam jangka waktu yang memang ditentukan. Jadi kalau itu kan ada standarnya, banyak jenis. Kalau yang di tempat kita itu 15-20 menit. Nah, kalau kita tungguin sampai 1 jam, itu mau kayak gimana juga bentuknya udah kita bisa abaikan. Standar 15-20 menit ya dok ya? Ya, tergantung alatnya. Makanya tentu yang paling tahu nanti yang memeriksa tuh, kan di kemasan-kemasan tuh ada petunjuknya. Kalau memang batasannya 15-30 menit, ya cukup sampai situ kita untuk melakukan penilaian. Kalau ragu, kita boleh periksa ulang. Misalnya ini udah 1 jam nih, terang banget nih, saya jadi was-was ragu, ya periksa ulang aja. Kan rapid juga sekarang udah terjangkau ya. Ya, berarti setiap rapid satu dengan lain bisa berbeda ya, waktunya ya dok? Ya, tapi rata-rata memang di rentang waktu seperti itu Pak. Di rentang waktu 15-20, rata-rata. Pertanyaan berikut, bagaimana waktu pemberian Prolisda yang tepat saat ada penyakit lain seperti jantung dan diabetes? Karena harus rutin konsumsi obat dokternya. Oke, jadi syarat dianggap tepat itu pertama jangan sampai satu ini kan obat, satunya suplemen. Jangan sampai yang niat kita adalah dia saling memperkuat, suplemen menambahi adjuvan, saling memperkuat, saling membantu, malah saling meniadakan, gitu ya. Jadi sebaiknya dikasih jarak. Ya, dikasih jarak, katakanlah 2 jam dari masing-masing pemberian. Kemudian yang paling penting menurut saya adalah pemantauan dan tidak cepat-cepat mengambil keputusan. Misal saya konsumsi lama obat-obatan, kadar gula darahnya tidak turun atau sulit terkendali. Begitu kita konsumsi Prolisda misalnya, kebetulan cepat turun pada saat itu, lalu kita simpulkan, wah ini
berarti nggak efektif obatnya, lebih efektif prolisdanya. Lalu obat di stop, prolisda diminum, tapi nggak pernah periksa lagi gula darahnya, udah terlalu happy. Itu nanti bisa tiba-tiba tinggi, kaget. Jadi sambil dipantau saja, ya jangan kita lengah gitu istilahnya. Karena ini penyakit sudah namanya hipertensi, diabetes itu kan menahun, Pak. Ya. Jadi sangat terpengaruh juga dengan apa yang kita makan. Jadi kadang-kadang kita lupa makan, kita skip makan satu kali, gula darahnya turun, kita seneng. Ada yang tidak paham, wah saya sembuh nih udah. Ini sehari-hari saya menemukan kasus-kasus seperti itu. Jadi santai, karena ini penyakit kronis, sambil konsumsi, sambil tetap dipantau. Ya. Nanti kalau kita konsumsi dengan perlahan-lahan, dengan hati-hati, dan dengan cara-cara yang baiklah gitu, ideal gitu ya, nanti pasti akan kelihatan manfaat-manfaatnya. Bertahap lebih baik ya, Dok ya? Betul, betul. Ya. Baik, oke. Yang berikutnya, apakah orang alergi obat masih boleh minum Prolisda? Alergi obat efek kelopak matanya jadi bengkak nih, Dok, orang ini. Ya, jadi kalau pada saat itu lagi bengkak, ya sebaiknya konsultasi ke dokter karena alergi obat itu bisa berat. Ya, konsultasi nanti dikasih obat alergi. Semua obat stop dulu. Gitu. Nah, dan biasanya itu nggak lama kok, 1-2 hari juga pulih kalau yang cuma mata bengkak. Nah, setelah itu kan pasti obat yang membuat alergi tadi dokternya nggak bakalan boleh konsumsi lagi tuh. Jangan dikonsumsi. Nah, lalu kalau mau konsumsi Prolisda boleh setelah itu. Nah, dilihat reaksinya seperti apa. Apakah dia juga termasuk orang yang alergi dengan, karena alergi ini nggak bisa dibilang ya Pak ya. Bukan berarti nggak ada orang alergi sama Prolisda gitu, nggak juga. Karena sama nasi aja yang alergi ada. Teman saya dokter alerginya sama nasi, Pak, bayangin. Ya, betul, Dok. Jadi yang penting dicoba aja, karena biasanya jarang kalau pertama kali reaksi alerginya berat gitu. Kalau alergi ringan aja udah tahu, oh ya berarti coba kurangin dosis. Kalau dikurangin kemudian nggak masalah, ya udah diteruskan. Gitu. Simple. Ya, baik. Kalau penderita demensia Alzheimer, apakah bisa dibantu dengan Prolisda dan bagaimana pemberian dosisnya, Dok? Ya, demensia ini Alzheimer juga itu penyebabnya penuaan-penuaan yang dikaitkan juga dengan adanya radikal bebas. Jadi antioksidan itu juga akan bermanfaat. Minimal tidak memperburuk kondisinya kalau diberikan antioksidan secara teratur, antioksidan yang bagus gitu ya. Jadi ya diberikan saja sambil dilihat reaksinya. Tentu kalau mengenai dosis dan cara pemberian, pada dasarnya saya hanya bisa menganjurkan yang sesuai dengan yang tertera di kemasan, Pak. Di kemasan, ya. Jadi harus standar. Kalau misalnya, boleh nggak dok dibanyakin sekian. Saya sebagai konsultannya ya tidak boleh menganjurkan. Walaupun kalau ada yang nekat mau nyobain terus hasilnya bagus, ya saya no comment deh. Ya. Silakan aja gitu loh. Mungkin bertahap ya dok ya, untuk keluhan tertentu ya. Nah yang jelas bertahap lebih baik ketimbang kagetan. Ya, betul. Oke, berikutnya adalah Pak Dokter, apakah memungkinkan karena minum habatus sauda asam lambung atau sakit mahnya makin perih? Nah ini, saya ulangi pertanyaannya. Apakah memungkinkan karena minum habatus sauda asam lambung atau sakit mahnya jadi perih atau makin naik? Nah itu dok. Apakah dari habatus sauda? Mungkin saja. Mungkin saja. Jadi semua herbal itu punya zat-zat yang misalnya kayak camphor, atsiri dan seterusnya itu yang itu punya mah tapi juga dia sensitif terhadap zat itu. Itu bisa saja, waduh kok perut saya nggak nyaman, gitu ya. Kalau perutnya nggak nyaman, maka sebaiknya nanti dikonsumsi setelah makan, begitu. Karena dia kan kontak, Pak. Yang bikin rasa nggak nyaman itu ada benda yang kontak dengan luka di lambung.
Dan ini sangat individualistis. Jadi kalau misalnya lukanya itu ada orang yang lukanya cuma lecet, dia ngerasa sakit mah tapi pas minum nggak perih. Pas minum Prolisda nggak perih. Tapi ada yang lukanya mungkin cukup buruk itu di dalam kondisinya, boroknya cukup besar, pas dia konsumsi agak kerasa. Jadi ini sangat individualis. Jadi sebaiknya disesuaikan saja dengan kondisi masing-masing. Kalau misalnya perih setelah makan begitu. Setiap pagi pasti bersin-bersin, kemudian keluar ingus. Ini apa termasuk alergi, Dok? Apa ada kelainan dalam THT? Ya, itu alergi, Pak. Jadi alergi dingin biasanya, bisa rinitis atau rinitis vasomotor ya. Jadi bisa disiasati dengan menjaga suhu supaya tidak terlalu dingin di pagi hari. Kalau kita konsumsi herbal yang menghangatkan badan di malam hari, habatus sauda itu salah satu efeknya ngangetin badan. Propolis meningkatkan aliran darah dan bersin-bersin itu, rinitis itu juga inflamasi. Jadi kalau kita konsumsi sebelum tidur misalnya dan pada saat bangun tidur suhunya itu diusahakan tidak dingin. Misalnya kalau kita tidur pakai AC, maka AC-nya itu dibikin timer mati di jam-jam subuh jam 3 gitu, mati otomatis. Jadi kita bangun dalam keadaan tidak kedinginan dan hidung kita tidak kering karena AC itu kan kering. Kalau begitu orang yang rinitis itu biasanya bangun tuh bersin-bersin. Atau pada saat kita bangun keluar dari kamar, udara di ruangan dingin sekali, maka kita bisa segera minum air hangat misalnya, atau pakai kain nutupin bagian hidungnya, itu akan mengurangi. Ya, yang seketika gitu bisa mengurangi. Nah untuk jangka panjangnya mungkin Prolisda bisa membantu. Ya. Ya langsung hangat, Dok. Udah minum Prolisda ya. Ya, habatus saudanya ngangetin. Ngangetin. Jadi kombinasi memang si propolis dengan habatus sauda ini bagus ya. Saling melengkapi. Melengkapi ya. Iya. Baik, Dok, ini berikutnya saya lagi mencoba Prolisda untuk anak usia 2 tahun yang terlambat bicara dan berjalan. Apakah bisa membantu? Nggak tahu, Pak. Kalau itu nggak tahu. Kita coba aja. Iya, betul. Ya. Itu ya, Ibu, tadi dicoba aja, jadi jangan ragu ya untuk yang bertanya ini. Selalu dicoba dari dosis yang minimal ya untuk anak 2 tahun. Siapakah yang tidak direkomendasi untuk minum Prolisda? Ini pertanyaannya, Dok. Ya, baik. Jadi concern kita utama kalau kita sebagai dokter ya, kadang-kadang mungkin kan pendapat bisa berbeda-beda, tapi kalau kita sebagai dokter, kalau kita bicara ibu hamil, itu pada saat bukti-buktinya belum begitu kuat terhadap aman atau tidak jadi konsumsi ibu hamil, mungkin sebaiknya kita hindari. Karena apa? Kalau misalnya ada efek yang merugikan, kita tidak bisa rubah karena itu si janin sedang kembang gitu. Walaupun belum tentu, mungkin ada yang banyak konsumsi malah anaknya tambah sehat, mungkin ada testimoni dan seterusnya. Tapi kalau kita sebagai dokter tentu harus lihat research-nya. Tapi barangkali kalau ada yang bisa tunjukkan bahwa nanti ada penelitian, oh ini sudah diteliti dan aman, ya itu silakan saja. Gitu, ya. Khususnya yang kehamilannya sedang bermasalah ya, Dok ya. Mungkin harus orang hamil secara umum, terutama mungkin hamil muda ya, trimester pertama, 3 bulan pertama. Ya. Baik. Yang berikutnya adalah, jadi apakah propolis ada patennya? Oh, propolis itu tidak ada patennya, karena itu suatu yang herbal itu biasa tidak ada patennya. Mungkin ini yang dimaksud Prolisda, Dok. Kalau Prolisda juga sama ya? Ya, tidak ada patennya, hanya paten merek lah, mereknya yang dipatenkan. Betul. Oke ya, jelas ya yang bertanya, jadi paten merek, karena ini produk herbal, tentu sifatnya sangat umum ya untuk manfaatnya. Tapi jurnal-jurnal medisnya itu bisa mengacu ya, bisa dibuat sebagai patokan ya, gitu ya Pak Sandi ya. Ya, betul. Baik, yang berikutnya adalah, yang berikutnya ini buat Dokter Dian ya. Apakah sudah ada merek dagang lain yang melakukan testing kandungan propolisnya karena banyak beredar di luaran yang mengaku memiliki kandungan green Brazilian propolis. Nah, itu pertanyaannya, Pak. Iya, mohon maaf tadi putus-putus, Pak. Bisa minta saya ulangi ya, Dok. Ya, ini pertanyaannya satu aja.
apakah sudah ada merek dagang lain selain Prolisda tentunya ya, yang melakukan testing kandungan propolisnya karena banyak beredar di luaran yang mengaku memiliki kandungan green beresilen propolis. Nah itu dok pertanyaannya. Oh, iya. Baik, Ya. terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang kami lakukan di Universitas Brawijaya sejauh ini masih propolis dari Prolisda. Jadi kami masih belum tahu untuk produk-produk yang lain. Kemudian kami kemarin juga sempat berdiskusi dengan analis kimia dari Polinema Malang. Dari hasil diskusi itu mereka sempat menerima beberapa propolis, tapi saya kurang tahu merek apa. Dan beliau menyampaikan bahwa rata-rata kandungannya itu adalah KIP atau asam kafeat. Jadi untuk artepilin C itu masih belum, masih baru diperiksa yang dari Prolisda ini, belum ada dari propolis merek lain, gitu. Ya, baik. Nah ini yang bertanya ya. Jadi baru Prolisda ya dok ya, yang melakukan uji artepilin C ya. Iya, yang kami tahu di Malang ya. Kalau di lain, mohon maaf kami belum tahu. Iya, ya, baik. Iya. Oke, pertanyaannya itu saja buat Dr. Dian. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi ya pertanyaan. Ya, teman-teman mungkin nanti ada bisa... satu mungkin Pak Peter. Ya, yang mana Pak? Silakan. Titipan saya ini ada sekarang ini katanya ramai vaksin dan ramai ada yang mau, ada yang nggak mau gitu ya. Terus ada yang pada dikasih gratis. Dan terus kemudian kita juga punya Prolisda. Kalau tadi komposisinya Prolisda itu adalah habatus sauda dan propolis. Nah, bagaimana kalau kombinasi antara vaksin dengan propolis, Prolisda khususnya? Dokter Andri. Ditujukan ke Dokter Andri ya. Andri. Dokter? Ya Pak, tadi yang nanya Pak Januar ya, bukan? Iya. Pak Januar. Oh iya. Titipan dok. Iya Pak, siap. Kombinasi vaksin dengan Prolisda dok. Oke, jadi itu dua hal yang itu dua hal yang saling memperkuat mestinya ya, karena begini, kalau kita bicara Prolisda itu kan kita sifatnya memperkuat tidak secara spesifik antigen, begitu loh. Dan bedanya dengan antigen adalah antigen itu secara spesifik sampai seperti anak kunci yang mengunci lubang kunci gitu. Jadi harus spesifik untuk kuman ini ya ini antigennya, nggak bisa lain gitu kan. Nah, kalau vaksin ini dengan begitu spesifik itu, maka kita punya keyakinan lebih bahwa dia akan mengunci virus yang kita lagi khawatirkan ini, virus COVID-nya gitu kan. Nah, virus COVID ini virus baru yang mayoritas kita belum mengenal di tubuhnya, kecuali yang udah pernah infeksi dan selamat gitu ya. Nah, jadi kalau kita konsumsi Prolisda itu tentara-tentara di tubuh kita dibantu untuk lebih kuat, kira-kira begitulah gampangnya. Sementara kalau kita divaksin, itu tentara-tentaranya itu dikasih informasi yang detail, ini loh virusnya bentuknya begini, ini kuncinya untuk kamu matiin nih, senjatanya begini. Itu kan jauh lebih baik, kombinasi keduanya. Gitu loh Pak. Kira-kira terjawab ya Pak ya? Ya, terima kasih dok. Artinya, saya sudah divaksin, saya tidak perlu Prolisda, atau saya sudah pakai Prolisda, tidak perlu divaksin. Artinya tidak ada perbedaan begitu dok. Jadi harus memang kedua-duanya penting ya dok ya? Iya, itu mungkin seperti halnya begini nih, kalau saya bisa gambarkan sederhana. Saya udah latihan perang, jadi saya nggak usah megang pistol. Atau ya udah ada pistol kan, kita nggak usah latihan perang. Gitu loh Pak. Kita butuh dua-duanya. Percuma latihan perang kalau pistolnya nggak ada,
percuma ada pistol kalau nggak pernah latihan nembak, gitu kira-kira seperti itu. Ya, gampangnya begitu. Jadi memang idealnya segala upaya untuk mengoptimalkan kekebalan kita lakukan, dan upaya spesifiknya kita punya senjata yang khusus terhadap si penyakit yang lagi jadi pandemi ini juga kita harus kerjakan begitu untuk dapat hasil yang maksimal. Karena ingat, sudah divaksin pun belum tentu nggak sakit, belum tentu nggak kena, tapi diharapkan sakitnya tidak berat. Nah, kalau virus yang kita udah divaksin, virus yang masuk banyak banget, kita nggak pakai masker, kita masuk ke ruang isolasi pasien COVID misalnya, wah kita hirup banyak tuh virusnya. Bisa jadi walaupun udah divaksin tetap sakit berat karena overwhelmed jadinya. Jadi tidak lagi sanggup. Ibaratnya tentara sehebat apapun, Amerika lah misalnya, punya senjata canggih, tentaranya kuat-kuat gitu kan, tapi seluruh dunia nyerang dia, tetap kalah. Gitu Pak. Kira-kira ada gambaran ya? Iya dok. Jadi sambil menunggu kapan waktunya divaksin ini, Prolisda bagus banget ya dok? Ya, sampai ada vaksin, berarti senjata kita baru ngelatih tentara nih. Walaupun pistolnya belum ada, tentaranya dilatih dulu aja, gitu kan kira-kira. Ya. Begitu ada pistolnya, saat ini ya masih tim medis aja yang dapat vaksin itu kan dok ya? Ya, jangan ngiri ya. Kita dulu. Sama aparat ya. Jadi kapan kita rakyat tuh belum tahu nih kapan vaksinnya ya? Masih terbatas sekali. Jadi yang paling berisiko tinggi dulu yang diberikan. Jadi dan sebenarnya ini juga sebuah strategi yang bagus. Selain yang berisiko tinggi yang diberikan, juga yang paling mengerti. Karena kita tahu penolakan di masyarakat ini cukup banyak, berbagai isu lah. Jadi kalau misalnya langsung ke masyarakat, itu bisa jadi nanti ada fitnah-fitnah yang dia cuma disuntik pegel aja udah ngoceh. Oh ini efeknya begini, begitu gitu kan. Bisa saja itu memperburuk situasi. Nah kalau memang tenaga medis duluan, nah kita kan paham, jadi tidak rasanya kecil kemungkinan untuk kemudian kalau ada efek samping yang dihebohkan gitu. Kalaupun ada pegel-pegel dikit, meriang-meriang dikit, kita udah ngerti, tenang-tenang aja memang efeknya begitu. Gitu. Pada saat masyarakat melihat ini, semua tenaga medis sudah selesai diimunisasi, divaksin, dan tidak ada masalah, maka masyarakat akan percaya diri untuk mulai ikut juga. Iya ya, nggak ada masalah tuh, aman-aman aja tuh mereka. Yaudah kita vaksin, kira-kira begitu Pak. Dokter udah vaksin dok? Belum, minggu ini kayaknya. Belum dapat jatah ya dok? Jadi Kota Serang sudah, Kabupaten Serang Senin besok kita pertemuan untuk finalisasi. Kalau tidak Rabu, Kamis kita sudah mulai divaksin. Baik dok, ini satu pertanyaan lagi. Ya, silakan Pak. Saya Ibu Indri ya, dari Jakarta. Saya sekeluarga selalu mengkonsumsi Enervon C dan vitamin D dan E. Apakah dengan meminum Prolisda tidak akan berlebihan di tubuh kita? Ya, jadi tidak berlebihan karena memang beda komponennya. Ya. Jadi contohnya gini nih, saya udah konsumsi vitamin C, lalu kalau saya tambah lagi dengan vitamin D dan vitamin E, apa nggak berlebihan? Itu pertanyaannya kan sama. Tuh. Ya kan? Tidak berlebihan karena memang beda-beda tuh. Semua saling melengkapi. Jadi ada vitamin C oke, ada vitamin D oke, ada vitamin E oke, ada zat-zat lain yang terdapat pada Prolisda tadi, itu juga kita sudah lihat ada beberapa penelitian walaupun tahap awal, itu hasilnya sangat menjanjikan. Ya, kita maksimalkan saja. Begitu. Baik dok, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ini pertanyaan buat Pak Sandi nih. Satu pertanyaan aja buat Pak Sandi. Monitor ya Pak Sandi ya. Apakah propolis Brazil sama dengan yang dari Inggris? Bagus mana ya? Gitu Pak. Oke, silakan. Sebenarnya ya, propolis Inggris itu nggak terkenal sama sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh browsing di internet. Adakah propolis Inggris?
Sangat sulit Bapak Ibu menemukan penelitian tentang propolis Inggris. Itu hanya sebuah brand yang ada beredar di Indonesia. Tapi propolisnya bukan berasal dari Inggris tuh. Nah, itu yang bisa saya jawab. Jadi tidak bisa propolis Inggris dibanding dengan Brazil, karena propolis Inggris itu gimana? Tidak terkenal dan sangat langka penelitiannya. Sangat jarang. Lain dengan propolis Brazil itu sangat terkenal. Ratusan penelitian mengenai propolis Brazil ya. Bapak boleh searching sendiri kok ya. Nah, jadi kalau di Indonesia dikenal propolis Inggris itu hanya sebuah brand. Itu propolisnya sendiri bukan Inggris, bukan berasal dari Inggris. Itu ada campuran propolis lokalnya. Begitu ya yang bisa saya jawab ya. Baik, jadi itu hanya sebuah brand ya Pak. Ya. Baik, yang pertama bisa monitor ya. Baik, terima kasih Pak Sandi. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaannya ini masih ada. Oh ya, buat dokter ya, buat dokter Andri. Oke, satu pertanyaan nih dok, buat dokter Andri. Ya. Konsumen saya ada yang kena COVID, setelah habis 1 botol Prolisda, rata-rata mereka meriang dan mengeluarkan banyak keringat. Tapi keesokan harinya badannya langsung better dok. Apakah itu reaksi normal setelah konsumsi Prolisda? Ya, baik. Jadi reaksinya seperti apa, saya sendiri nggak tahu pasti. Ya. Yang jelas adalah kalau misalnya kita sakit, lalu kita konsumsi sesuatu, dan besoknya kita lebih baik, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang kekebalan tubuh kita berhasil menyelesaikan masalah itu, atau berhasilnya karena dibantu oleh si Prolisda tadi, begitu loh. Yang jelas dalam penelitian-penelitian pun prinsip dasarnya juga kurang lebih seperti itu. Tapi biasanya ada pembanding kalau penelitian, dibandingkan antara yang sakit diberikan komponen tadi, efeknya seperti apa, yang bisa diukur gitu ya. Nah, yang sakit yang lain juga diberikan komponen tadi dan kita lihat efeknya seperti apa. Nah, pada saat ini adalah respon hanya dari 1 orang, dia konsumsi terus besoknya enakan, maka itu kita hanya bisa jawab kemungkinan dari sana manfaatnya. Tapi kalau dia sebelumnya juga bisa dia bandingkan, sebelumnya saya nggak konsumsi itu belum, tapi begitu saya konsumsi jadi lebih enak, itu kita lebih yakin, gitu ya. Itulah testimoni itu memang beragam-ragam. Makanya kita dokter tuh biasanya melihatnya dari hasil penelitian, bukan testimoni orang per orang. Tapi kan yang merasakan beliau sendiri nih. Jadi harusnya pertanyaannya dibalik. Bapak merasakan tuh manfaat konsumsi itu bukan, ya di sini saya rasa sekali perbedaannya. Oh ya sudah, berarti efek itu. Gitu gampangnya Pak. Iya. Baik dok, makasih dok. Iya Pak, sama-sama. Oke. Sepertinya sudah selesai ya ini. Bentar lagi. Masih ada 1 lagi kayaknya. Masih ada. Oh, sudah selesai? Ya. Oke. Tanyanya sudah selesai. Teman-teman nanti kalau terpikir ada pertanyaan lagi bisa menghubungi orang yang mengundang ya. Silahkan. Nanti bisa kita sambung setelah pas acara ini. Ya, saya serahkan kembali ke moderator malam hari ini Pak Bayu ya. Silakan Pak Bayu. Teman-teman bisa jelas ya suara saya ya? Jelas Pak. Jelas. Oke. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih untuk Dr. Andri, Dr. Dian Nugraheni, Bapak Sadia Wisman atas berbagi informasi yang luar biasa, baik tentang kesehatan dan sistem imun tubuh kita dari Dr. Andri, maupun pengujian artapilin C yang membuktikan bahwa propolis atau Prolisda kita itu mengandung artapilin C ya, terbukti ya secara resmi ya teman-teman ya. Kemudian dengan uji nano ya,
teknologi nano yang membuat ukuran partikel dari perolisda itu menjadi sangat kecil sehingga lebih optimal diserap oleh tubuh. Oke teman-teman, terima kasih untuk kehadiran malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu memahami banyak hal yang sebelumnya mungkin ada banyak pertanyaan ya, menjadi lebih mengerti. Dan mohon maaf ini tidak semuanya bisa terjawab semua pertanyaan ini karena berkaitan dengan waktu tentunya ya. Waktunya juga sangat terbatas dan kita sudah overtime nih lebih dari 2 jam teman-teman ya. Jadi kali ini sudah cukup sekian sampai di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi Dr. Andri. Terima kasih untuk Dr. Dian dan Pak Sadia Wisman, Pak Peter, Pak Yanuar, dan semua mitra-mitra AB maupun teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Stay healthy, stay safe ya teman-teman. Selamat malam. Salam buat keluarga. Selamat malam semua.